Oke, saya ulangi. Karena sudah jam 4 sore. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Selamat Selamat sore. datang. Oke, Selamat apa sore. kabar nih? eh Semangatnya di weekend kali ini, di weekend minggu kedua ini. Baik-baik. Alhamdulillah. Man. Oke, semoga tetap sehat ya, walaupun ada banyak berita yang mungkin kurang baik, mungkin ada yang baik juga. Tapi di sini sebelumnya perkenalkan, saya Biharka Mahmadi dari Omixlet, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi talk show ya terkait dengan One Piece dan bioteknologi khususnya ketika fiksi menyentuh realitas gitu. Jadi acara ini adalah acara yang dikonsep atau diselenggarakan dari Omixlet yang bekerja sama dengan Nakama Istimewa Yogyakarta ya, di mana Nakama Istimewa Yogyakarta tuh kemarin juga sempat membuat diskusi offline ya, dan saya ikut menghadiri dan sangat seru sekali di sana. Dan ini sebagai titik awal ya, karena kemarin itu masih belum ada terkait biologi. Jadi kita di sini coba bikin versi online-nya terlebih dahulu. Jadi kita coba membahas One Piece itu tidak hanya sekedar film gitu, tidak hanya sekedar anime, tapi di sana juga ada hal-hal yang bisa dibahas dari segi biologi atau fokusnya ke bioteknologi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Yang mungkin tadi masih bekerja, pulang kerja langsung mengikuti Zoom. Terima kasih sekali, menarik sekali melihat antusiasme teman-teman semuanya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Saya yakin di sini mungkin nggak semuanya nonton One Piece ya, atau mungkin nggak semuanya menamatkan One Piece, menyelesaikan hingga manga chapter sekarang gitu. Atau mungkin emang backgroundnya hanya fokus di biologi, hanya fokus di life science-nya, atau bahkan cuma nonton One Piece, nggak tahu biologi itu apa, nggak tahu bioteknologi itu apa. Jadi kita di sini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi di sini kita ingin mengobrol bareng pemateri kita nantinya ya, atau narasumber kita untuk mengulik lebih detail lagi One Piece dari bioteknologi itu apa sih gitu. Apalagi di sini kan ada salah satu ini ya, apa namanya, ilmuwan terbaik di One Piece, versi One Piece ya, yaitu Vegapunk ya, Dokter Vegapunk. Di mana nanti mungkin kita akan membahas beberapa penelitian yang dilakuin oleh Vegapunk dan tim gitu. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Nakama Istimewa Yogyakarta khususnya sebagai partner kita di acara kali ini, dan ada beberapa partner juga untuk membantu menyebarluaskan acara ini. Ada dari Generasi Peneliti, Aether Biomix, kemudian One Piece Figur Jogja, Komunitas One Piece Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang Selatan, Nakama, One Piece North and East Jakarta, Nakama Tangerang Kota, dan juga One Piece Fans Club Indonesia. Jadi terima kasih teman-teman semuanya atas kolaborasinya ya untuk menyelenggarakan pada acara kali ini. Jadi sebelum masuk ke diskusi nih, jadi ketika kita membahas terkait One Piece, itu kan biasanya kita membahas terkait cerita, karakter, atau teori-teori ya yang berkembang di dunia One Piece itu sendiri gitu. Apalagi mungkin sekarang juga sering membahas atau membedah chapter terbaru yang keluar gitu, kita bedah, tapi di sini kita agak sedikit berbeda. Jadi kita di sini ingin membahas One Piece dari segi sains ya, di mana sains ini fokusnya ke bioteknologi gitu. Untuk fisika, kimia, dan lain sebagainya mungkin akan dibahas di next kesempatan dan lain sebagainya. Jadi mulai dari nantinya mungkin akan membahas mulai dari rekayasa manusia di Girma 66 ya, punya Sanji dan keluarga, cloning, Seraphim, ataupun eksperimen dari Caesar Clone nantinya, kemudian teknologi dari Vegapunk dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa kita teliti lebih lanjut, kita bahas lebih lanjut. Kemudian mungkin kita boleh kenalan dulu nih dengan narasumber kita pada sore hari ini. Kita ada dua narasumber. Mungkin dari pertama dari Bapak Aditya Wicaksono PhD, dari Mas Adit. Selamat Halo sore. Mas, sore Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Adit? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi Mas Adit Gimana ini, Mas? oke, kita kenalan dulu ya. Jadi Mas Adit Mantap. ini merupakan molekular biologist dan bioinformatik konsultan di Aether Biomix, dan beliau juga tidak hanya seorang doktor, tidak hanya PhD, tapi juga menonton One Piece nih. Jadi salah satu nakama nih. Jadi Saya nantinya update sampai beliau sekarang kok. ya sampai sekarang masih mengikuti ya Mas. Iya. Oke, jadi terima kasih Mas Adit atas berkenan ke hadir di bersama kita di sore hari ini.
Makasih juga, Kemudian yang Mas. kedua ada Mas Ten Mikael Chandra nih. Selamat sore, Mas Mikael. Sore Mas Wihar, sore Mas Adit. Oke. Sore, Mas. Apa kabar nih, Mas Mikael? Baik Mas, Oke. habis baca chapter terbaru ya Mas Adit ya. Oke. Habis baca chapter terbaru ya tentang Wah, saya Brooke belum. ya. Ya udah saya diem aja supaya nggak Oke, spoiler. oke, oke, siap, siap. Oke, jadi beliau merupakan anggota Nakama Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya juga kemarin sebagai moderator di acara offline di One Piece ya, di Jogja ya, sebagai diskusi Betul One Mas. Piece di sana dan beliau sekaligus dosen nih bahasa Inggris di UPITRA Surakarta. Jadi nantinya mungkin akan membahas dari segi konteks, cerita, karakter dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya untuk perkenalan singkat di pemateri kita pada sore hari ini. Jadi langsung aja, mungkin diawali dengan Mas Adit ya. Betul Mas Adit? Siap, siap. Oke, baik. Kepada Mas Adit kami persilahkan nih. Boleh Oke. dibagikan dulu ke teman-teman. Oke, selamat sore semuanya. Makasih untuk Mas Bihar di sini, Mas Michael juga udah hadir di sini. Kita akan mungkin masuk ke sains dulu. Oke, send request dulu ya. Ini saya buat bisa share ya. Aha, sebentar. Oke, semua udah bisa ngeliat layar saya belum? Masih loading, Mas. Oke, Oke, sudah. siap. Oke, sekarang tanpa basa-basi, sebenarnya bioteknologi ya. One Piece itu sendiri menurut saya dari awal sampai akhir ini adalah suatu bukti bagaimana Oda Sensei itu membuat world building yang luar biasa keren. Makanya saya sejujurnya ngelihat apa namanya? Ngelihat yang Wonder World of One Piece yang nggak salah ada video yang fan made itu keren banget sih sejujurnya. Dan tapi walaupun selain biologi sendiri, bioteknologi dari One Piece itu sendiri sejujurnya kental banget ketika masuk di New World gitu loh. Oh ya, buat yang belum kenal, kenalin nama saya Adit. Saya S3-nya main biomekanik dan saya sampai sekarang masih tadi sudah dikenalkan sama Mas Bihar untuk apa? Saya tuh lebih ke arah molekular biology. Saya baca One Piece saya ngikutin One Piece dari tahun 9 awal saya lupa awal 97 ya. Dan kemudian saya sendiri udah banyak hal yang menurut saya kagum dan bisa kita kaji bareng-bareng di sini. Oke, dan mostly banyak hal yang di Egghead khususnya yang bisa kita kaji. Pertama, mungkin teman-teman semua nakama di sini juga udah ngelihat ada apa namanya lineage factor kan yang ada apa namanya di Egghead. Oh ya sebelumnya ini juga mau disclaimer juga ya buat teman-teman yang mungkin belum ikut atau sampai sejauh ini ya ini major spoiler alert ya buat yang sampai di Egghead sini. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian oh ya udah nggak apa-apa lah. Saya mah biasa tiap minggu nonton spoiler. Oh ya gitu deh. Itu mah aman-aman aja. Nah, lineage factor itu kalau di One Piece itu sebenarnya bisa kita lihat itu sebagai DNA. Karena kalau misalkan dari definisi yang Oda Sensei buat atau bahasa Jepangnya sendiri itu yang saya tanggap itu adalah blueprint of life. Nah, blueprint of life di kita itu adalah DNA kan. Nah, DNA itu menyimpan informasi dari makhluk hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana rambut kita, bagaimana bentuk sel darah kita, itu ada. Itu tuh diwariskan juga dari kedua orang tua kita, dan itu yang makanya kita ada sifat yang mirip dari orang tua, dari bapak dan ibu gitu loh. Nah, tapi dengan kita memahami limited factor, kenapa saya taruh ini pertama kali? Karena ini adalah kerangka awal di bioteknologi itu untuk kita bisa memahamin gitu loh. Apa sih yang bisa kita lakuin dari lineage factor ini? Nah, kita tahu di One Piece sendiri kan kita bisa untuk Green Blood ya. Untuk yang di Seraphim yang dia sendiri bisa niru dari si Chibukai yang diambil darahnya sehingga dia bisa apa ya meniru Devil Fruit Paramecia. Nah, sementara itu di sisi lain buat yang set yang di Smile itu juga dipakai untuk meniru Zoan. Tapi selain itu lineage factor juga menjadi kerangka atau vessel yang dipakai untuk teknologi cloning dan modifikasi. Emang seperti apa sih kalau yang di dunia nyata gitu loh? Nanti kita akan bahas. Pertama, aplikasi yang paling gampang adalah cloning. Kita tahu Miss Bakin Stussy ini kan Stussy kan cloning kan ya yang di sini dan dia sendiri itu berasal dari Miss Bakin Stussy yang dia juga dari kelompoknya Rox
Dan dia itu sendiri, kita sampai saat ini belum ada penjelasan kenapa dia di cloning ya. Nanti mungkin kita menunggu dan mungkin teori-teori yang apa ini kenapa dia cloning saya juga belum tahu sejujurnya. Tapi prinsipnya simple. Cloning itu adalah bagaimana kita bisa membuat makhluk hidup itu dengan sifat yang identik dengan donornya. Itu nggak cuma berlaku buat manusia dan hewan otomatis, tapi tumbuhan juga bisa. Yang tadinya satu, wah kita punya tanaman X nih, wah dia karakternya bagus. Terus kita pengen kita perbanyak banget sampai hampir 1 juta gitu dari satu sampel itu juga bisa. Makanya bayangin di One Piece sendiri kan kita tahu selain Star Cita itu ada pasukan Germa 66. Walaupun Germa 66 di sini dia juga memanfaatkan bioteknologi yang disebut rekayasa genetika. Dalam hal ini rekayasa manusia. Apa sih prinsip utamanya? Mengubah atau menggabungkan DNA untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Misalkan kalau di Germa 66 ini, apa sih dia pengen karakter exoskeleton yang membuat badan itu kuat banget atau bahkan lebih cepat daripada manusia seharusnya. Tapi yang namanya rekayasa atau klon itu pun kita tahu ada namanya istilahnya itu apa namanya mutasi soma klonal yang bisa membuat DNA-nya itu meskipun dia identik ada aja variasi ya yang membuat mereka itu bisa aja satu perubahan yang beda satu sama lain. Kita tahu contohnya kalau di Jerman itu Sanji. Kita tahu kan gimana saudara-saudaranya. Sanji itu somehow beda yang dimana Judge sendiri bingung kan. Nah itu juga terjadi, itu bisa terjadi. Misalkan kita kalau faktor karena saya juga banyak di tanaman ya, saya akan banyak contoh di tanaman. Kita pakai kultur jaringan. Misalkan kita buat sama persis, tiba-tiba ada satu yang warnanya jadi putih, tiba-tiba warna bunganya beda sendiri. Itu bisa terjadi. Apakah itu baik atau buruk? Tergantung. Kalau kita mau mencari variasi, itu bagus banget. Tapi kalau kita mencari keseragaman, ya itu masalah. Nah, dalam hal ini kita jadi mikir juga. Kayaknya kalau di Germa 66, Judge itu melihat kekuatan, kecepatan, dan ketangguhan itu sebagai trait yang dicari. Makanya ketika dia melihat Sanji itu beda dalam definisi dia, ya artinya ya jelek. Padahal Sanji sendiri kita tahu bagaimana dia ngelawan Queen, ya kan? Seraphim juga. Seraphim itu kan kita menggabungkan berbagai macam trait. Ya kita tahu dari Green Blood tadi juga menggabungkan dengan darahnya Albert yang apa dari Lunarian ya kan. Nah gitu. Kita kan ngomong soal yang in real life, IRL. Prinsip dasar dari cloning itu simpel aja sih. Punya sel telur sebagai untuk si donornya ya. Terus udah gitu sel telur tadi kita juga ada namanya sel target. Biasanya sel badan. Ini contohnya pada domba Dolly yang dulu paling sering banget di soal-soal bioteknologi sekolah ya. Udah gitu misalkan sel telurnya kita buang intinya. Loh, kenapa intinya dibuang? Karena inti sel kita tahu itu fungsi sebagai blueprint, isi DNA kan. Ya udah kita buang isinya. Sementara si sel yang kita targetnya, ya kita mau cloning, kita ambil intinya, intinya kita masukin ke sel telur yang udah dibuang tadi intinya. Terus kita trigger bisa pakai listrik biar dia bisa membelah dan ketika sel embrio sudah berhasil membelah, dia kan akan muncul jadi organisme yang cloning tadi. Sifatnya sama persis sama organisme target. Kedengarannya simple, tapi faktor keberhasilannya juga masih luar biasa variabel, bisa berubah-berubah. Dan jujur susah gitu. Dan contoh yang paling modern adalah kasus ini di Colossal Bioscience. Mereka ini perusahaan yang menurut saya luar biasa keren tapi juga gila ya. Yang gambar sebelah kanan itu adalah gambar direwolf yang udah punah. Mereka berhasil mengkloning ini sehingga mereka dalam tanda kutip hidup kembali. Dalam langkah yang sekarang skenario yang lebih besar lagi, mereka akan berusaha mencoba itu ke mamut. Jadi sejauh ini mereka berusaha mencoba gen dari mamut yang dari bulunya tadi dimasukin ke tikus. Jadi tikusnya bentuknya jadi kayak gitu. Dan yang paling baru teknologi yang saya baca terakhir itu adalah mereka sudah berhasil membuat telur buatan. Sehingga jika nanti mau mereka membang cloning moa atau yang burung raksasa itu, mereka udah nggak mengalami kesulitan lagi atau nggak dodo gitu-gitu. Jadi ini tuh teknologi yang benar-benar ada di depan mata kita. Gitu loh. Nah, kalau rekayasa manusia, yang kalau tadi kan yang contoh kerennya ya yang ini, sebenarnya ini juga keren juga, tapi ini jadi kontroversi. Kalau kalian pernah teman-teman semua pernah dengar kasus peneliti namanya He Jiankui pada tahun 2018, beliau itu berusaha membungkam gen CCR5 yang dia itu merupakan tempat nempelnya virus HIV, AIDS di janin kembar dari dua pasangan yang dia mengalami HIV apa yang mengalami AIDS. Nah, dari klaimnya awal ternyata itu berhasil. Bayinya itu hasil rekayasa genetika, tapi setelah dianalisis
hasil modifikasinya pada bayi yang udah kemudian sudah tumbuh, hasilnya mozaik. Mozaik apa? Campur aduk, ada sel yang modifikasi, ada sel yang eh, normal. Sehingga apakah dia benar-benar kebal? Enggak juga. Campur aduk selnya gitu loh. Udah gitu, dalam proses pengambilan sperma dari bapaknya, itu ada namanya metode sperm washing, yang itu sendiri sebenarnya udah membuang kemungkinan adanya virus HIV yang saya baca ya. Sehingga peneliti jadi mikir, ya udah pada tahap ini pun jadi dia udah gak kena HIV, ngapain kita harus lanjutin ke tahap bioteknologinya gitu loh. Ke tahap engineeringnya pun cukup gitu loh. Nah, yang menjadi masalah selanjutnya adalah pelanggaran etika soal transparansinya, kesediaan. Loh, orang tuanya kan sedia. Iya, orang tuanya sedia. Bayinya kan nggak sedia walaupun dia masih bayi gitu loh. Kemudian masih ada kemungkinan kerusakan genetika. Karena dulu pernah ada, nanti kita ngomong soal terapi gen juga ya, ketika gen yang ditransfer, apa yang terjadi? Bukannya, dia saya oke lah, pasiennya sembuh penyakit A. Tapi gara-gara gen barunya nabrak gen lain, dia kena penyakit B. Itu bisa terjadi juga. Nah, sekarang kita ngomongin soal Smile ya. Ini kan di Dressrosa. Dia juga memanfaatkan lineage factor dari buah iblis Zoan ya. Harapannya sih kan kita tahu ya, Kaido sama Doflamingo sendiri itu pengen ngebuat eh, pasukan yang 100% mirip Zoan gitu loh. Walaupun kita tahu efeknya seperti apa ya bisa digambarkan sendiri yang ada kepalanya di mana, perutnya di mana dan lain-lain. Dan itu pun keberhasilannya cuma 10%. Dan juga cacat emosi dalam maksud saya adalah dia itu jadi cuma bisa ketawa nggak bisa ini, dampak efek sampingnya juga ada. Ini sebenarnya juga nyambung sama obat gitu loh, obat juga bisa ini ya. Ada yang bilang loh mas itu juga sama nggak sih seperti GM itu ada efeknya, nggak, belum tentu, tergantung itu efeknya apa, ada senyawa kimia tambahannya nggak, nah itu perlu dikaji gitu loh. Nah walaupun kita juga tahu ya Vegapunk sendiri berhasil ngebuat buah yang bahkan mengubah 100%, enggak sih, 99,9% itu di Momonosuke. 0,1%-nya apa? Warna pink. Tapi well ya kita tahu Vegapunk itu perfeksionis ya. Jadi dia bilang, "Aduh, saya gagal." Saya pun juga udah pernah ngelakuin transfer gen itu waktu saya studi di Hungaria, di mana saya mentransfer gen ubur-ubur namanya GFP atau protein fluorescence hijau dari ubur-ubur ke daun tembakau uji, tembakau tes namanya Nicotiana benthamiana. Hasilnya ketika seharusnya dia itu kalau dikasih ultraviolet warnanya ungu, dia jadi hijau gitu loh. Tapi perlu diketahui juga transfer gen ini sifatnya transien atau sementara. Ada juga yang metodenya tuh sifatnya permanen, cuma itu lebih lama. Karena waktu itu saya cuma internship selama 1 bulan ya, saya pilih yang intransien. Tapi prinsipnya adalah dengan menginjek DNA tadi ke daun itu, bahkan ada lubang-lubang itu kan. Nah ini mungkin ketika kita ngomongin soal green bloodnya Seraphim, itu kan si darahnya itu kan ada kayak materi yang buat si Paramecia Devil Fruit yang si apa Vegapunk buat kan. Nah itulah mungkin yang menjadi supplier ininya dia, DNA-nya dia juga dengan cara yang ya Vegapunk yang lebih tahu gitu loh. Nah ini yang menurut saya juga paling keren dan ini paling update, yaitu sel punca. Sel punca itu sendiri sebenarnya udah jadi berapa tahun itu sudah menjadi bagian terapi. Buat yang nggak tahu, sel punca itu adalah sel yang dia masih dapat berubah menjadi sel lain. Sifatnya macam-macam. Ada yang bisa menjadi makhluk hidup lagi, itu di tumbuhan biasanya atau di apa, sel janin. Yang masih awal-awal banget. Atau sel yang pluripotensi, dia bisa jadi berbagai macam jenis sel. Ada yang dia cuma bisa jadi beberapa macam sel doang, yang bisa lebih dewasa. Atau yang sel yang sudah mature, yang sudah yang jadi sel yang dewasa banget, ya dia cuma bisa jadi sel yang sama gitu loh. Tapi sel-sel yang masih bisa berubah jadi sel lain ini bisa berguna buat terapi. Berpeluang untuk penyembuhan penyakit ganas yang dalam hal ini kita tahu ada Sapphire Scale-nya Bonnie yang sayangnya ibunya juga kena tapi gak tertolong. Itu bisa disembuhkan waktu itu. Gimana saya bisa tahu? Karena waktu pas yang ngobrol sama Kuma, Vegapunk benar-benar ngomong, kita pakai stem cell gitu loh. Yang mana ini kalau di dunia nyata itu berhasil dilakukan pada 2 orang, Berlin patient sama London patient sebagai penyintas AIDS. Mereka mengalami transplantasi sel punca yang kita tadi udah baca ya, gen yang tadi yang CCR5, yang dimana selnya nggak punya reseptor itu, mutasinya mutasi yang sempurna gitu loh. Akhirnya 2 pasien ini sembuh. Walaupun masalahnya adalah
terapi ini belum sepenuhnya aman karena dia bisa berdampak toksik terhadap jaringannya, invasif banget ya untuk pemindahan stem selnya, sama nilai mortalitasnya masih sangat besar. Stem cell ini juga bisa dilakukan untuk kanker dan penyakit-penyakit lain gitu. Selanjutnya, nah ini kita ngomong soal cyborg ya. Sebenarnya cyborg itu sendiri bisa dua, prostetik alias yang misalkan ada orang mengalami amputasi sehingga dia buat prostetik buat tangannya sendiri atau organ yang lain, atau untuk menggantikan organ internal yang juga udah nggak berfungsi misalkan. Tapi di sisi lain juga ada augmentasi untuk memperkuat yang sudah ada. Misalkan, oh dia sudah keren, terus dia pakai exoskeleton, dia nambahin implan organ, dia nambahin implan logam, bahkan ada yang pakai apa namanya matanya di enhance pakai augmented reality dan lain-lain. Itu sudah teknologi sudah dekat banget di depan mata kita gitu loh. Dalam hal ini kan pembuatan pasifista juga tujuannya juga itu. Kadang saya punya teori berpikir sini, mungkin teman-teman nakama lebih tahu ya. Kayaknya selain dia pakai punyanya Kuma, pakai buah ininya Kuma, dia juga pakai Pika-Pika Nominya Kizaru karena somehow bentuknya agak mirip. Apakah itu benar atau enggak sih nggak tahu. Nah, ini bahkan untuk yang lebih aplikatif lagi, tadi bahkan di dunia nyata ada eh, seorang apa bernama David Aguilar Han Solo. Dia ngebuat tangan prostetik yang benar-benar dari Lego dan alat apa alat untuk apa, bukan apa sih petunjuk untuk membuat tangan prostetik ini itu available online dan itu benar fungsional bisa nge-grip. Ini kan contoh yang aplikatif bagusnya kan. Tapi kalau apa yang lebih bisa aja menurut saya kontroversi itu adalah yang ini. Kita benar-benar taruh di mata kita, kita bisa ngelihat kayak Google Lens gitu di sekitar kita. Bahkan kalau mau kita juga bisa pakai semacam probe di badan kita yang mana kita bisa melihat vitalitas dari organ-organ dalam kita. Teknologi itu menurut saya sudah nggak terlalu jauh di depan mata kita. Apakah saya bisa kasih contoh? Ya teman-teman bisa cari sendiri menurut saya karena luas banget sih menurut saya ininya. Nah, ini juga menurut saya suatu hal yang ini episode yang paling buat saya ngeliat ini. Saat ini sendiri manusia ilmuwan ya pada umumnya masih berusaha untuk tahu bagaimana memori kita bekerja. Gak usah memori deh, bagaimana otak kita bekerja itu masih menjadi tanda tanya besar. Ilmuwan berusaha sebisa mungkin untuk memahami bagaimana otak kita bisa berpikir. Akhirnya mereka membuat AI untuk sebagai cara mimikrinya. Ada juga obat yang untuk mengubah memori. Dan percaya atau enggak, truth serum itu ada loh buat itu. Bahkan ada peneliti yang bisa membuat seseorang itu bisa melupakan suatu memori. Tapi menjadi muncul pertanyaan, memori itu sendiri apa sih? Itu bisa diupload kah? Dari ketika kita bisa upload itu ke orang lain, apakah dia menjadi kita? Jadi sebenarnya definisi memori itu apa sih? Dan apakah memori itu yang membuat kita menjadi kita? Itu menurut saya itu adalah pertanyaan yang bisa kita tanyakan beberapa waktu ke depan gitu loh. Ya juga ya tadi memory uploading juga tetap menjadi teknologi yang masih dicari gitu. Dan cuma masalahnya saat ini masih sangat sulit karena betapa kompleksnya otak manusia dan volumenya begitu besar dibandingin yang lain. Kalau di tikus kita pernah berusaha melihat bagaimana tikus itu berpikir dan melihat. Cuma untuk manusia masih sulit sekali gitu loh. Dan tadi di tikus pun masih sebatas visualisasi, belum sampai membaca memori dan lain-lain. AI tadi saya sudah bilang juga dia berusaha meniru manusia. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman yang di Omics juga udah pernah ini ya ngomongin soal drug discovery, yang mana Apa yang ini? mana ini sendiri juga bisa menjadi tepat, tapi di sisi lain juga bisa menjadi kontroversi. Kenapa? Karena ini ya dengan teknologi kita bisa membuat ini lebih cepat, tepat dan presisi dan personal banget bahkan. Tapi untuk bisa membuat obat yang fix ini butuh uji klinis berlapis dan ethical clearance. Yang mana sekarang tadi kita bisa bilang ya kita bisa membuat ada ratusan senyawa bisa disortir dalam waktu yang super singkat yang mana dulu mungkin bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang kita bisa melakukan dalam hitungan jam dengan metode namanya docking, analisis screening dan lain-lain. Tapi meskipun itu kita bisa melakukan itu, tetap uji di lab atau namanya clinical trial
yang berlapis-lapis, baik yang secara di dalam tabung reaksinya, di di hewan uji misalkan tikus, di skala kecil apa fase satu itu yang cuma berapa orang sampai skala yang lebih masif hingga yang benar-benar apa namanya diregistrasi, itu benar-benar proses yang panjang dan memerlukan ethical clearance yang bisa kita lihat di atas ini kanan sini nih. Ini nanti kita harus ujiin kayak seberapa pasiennya tahu nggak efeknya apa, ini sakit nggak, bagaimana cara mengurangi rasa sakitnya, itu semua dikaji secara total. Terus makanan, kita tahu di egghead itu kan juga di tengah laut ya, tapi alat ini bisa membuat makanan. Biologi sintetik itu bisa memungkinkan kita untuk bisa ngebuat makhluk hidup berubah ya. Ini karena ini adalah studi lanjut dari rekayasa genetika. Dan ini tuh setiap tahun sekarang dilombain di Paris, namanya iGEM. Itu dia bisa melakukan apa ya? Si mahasiswa siswa itu bisa melakukan penelitian singkat untuk produksi, pengobatan, diagnosis sampai bahkan seni dan teknologi luar angkasa. Contohnya ini nih. Tahun 2014, SDU Denmark mereka merekayasa E. coli dalam produk mereka apa ya? Dia itu bisa mengubah makanan dari E. coli yang dimana itu adalah bakteri yang di usus kita. Dia bisa merekayasa sehingga si materi genetiknya DNA-nya itu bisa mengubah senyawa A menjadi makanan gitu. Nah, yang terakhir, bioinformatika. Saya yakin bahwa Vegapunk itu sendiri pun menerapkan prinsip ini karena segala materi genetik, segala informasi itu, kalau kalian nonton dari film Jurassic Park, Jurassic World, itu menurut saya lucu karena mereka untuk mengcloning mereka benar-benar butuh DNA fisik yang kayak itu harus ambil sampel dari sini. Padahal kita tuh bisa menyimpan ini dalam cloud, dalam komputer, data-data yang besar. Ya dalam hal ini ya mungkin ya untuk si Vegapunk membuat part itu sendiri atau dia bisa eh malah hidup lain gitu loh. Ya bikin stem cell aja bisa ya dengan dana dari pemerintah sih. Nah ya itu DNA tuh seperti ini kalau kita bisa hasil sequencing. Jadi benar-benar luar biasa kompleks ya. Dan dari sini nanti hasilnya setelah dianotasi baru bisa diartiin. Hasilnya buat apa? Rekayasa juga, bisa budidaya, bisa terapi. Dan sekarang saatnya kita bisa main-main ke GitHub. Ini kalian bisa mengakses link ini ya kalau mau ya dari QR dari Chris dari kok Chris QR code yang di depan ini. Nggak ini bukan Chris kok, saya nggak meminta duit apapun di sini. Ntar saya juga akan mau nunjukin kayak gimana sih. Jadi saya akan visualisasikan ke teman-teman semua seperti apa sih scientist itu bisa menyimpan tools atau dalam hal ini mungkin aja gimana sih Vegapunk itu bisa seolah tuh bisa menyimpan data-datanya dia gitu loh. Oke. Ini adalah bagaimana sekarang saintis bisa ngelakuin mengubah data menjadi sesuatu. Tada, udah kelihatan kan? Oke, bayangin di labnya Vegapunk itu ada beginian. Jadi kayak apa namanya? Apa sih biasanya tuh kita sebagai saintis itu pasti harus menaruh definisi. Karena kalau kalian nggak naruh definisi, kalian akan pusing dengan database dataset ini. Dia ada apa? Udah gitu ada laporannya di sini. Ini arsipnya. Dari sini kalau kita bisa running sebenarnya, jadi kita bisa tahu bagaimana sih DNA-nya dari bear, snake, apa dari seraphim yang S bear, S hawk dan lain-lain. Dari sini nanti sebenarnya kalau misalnya di print, ceritanya bisa langsung oke kita clone dari sini. Itu misalkan kita pakai perintah komputer, dah langsung. Jadi nggak perlu capek-capek gitu loh. Jadi bayangin di di Labophase itu udah di punk record itu udah ada DNA dari si Cibukai, DNA dari Kuma, DNA dari materi genetik yang diperlukan untuk bikin seraphim. Kromosomnya berapa, udah ada semua gitu loh. Tinggal running aja pada dasarnya. Nah, perintahnya sesimpel ini. Kita benar-benar naruh ada search list.python. Tinggal ketik kode ini, nanti langsung muncul tuh. Tingkat otonomi bisa diatur. Dia bisa memori kita full suppress karena ini dari Kuma ya. Ada yang dia bisa diterusin gitu. Ada juga notebooknya nih bisa ke pengembangan. Oh ini ada salah. Ini kita harus apa ada update ada lain-lainnya. Dan ada segala rules. Dan pastinya karena ini ceritanya disponsori oleh World Government ya otomatis ada begini kan.
Maklum ini adalah ceritanya dari project yang sebelumnya, jadi belum dari Figurland Garling ya. Jadi ya begitu deh. Nah, mungkin dari sini mungkin kita udah mulai sesi diskusi aja kali ya. Kalau mungkin Mas Bihar, Mas Michael udah mau diskusi dari sini bisa menanggapin juga. Silakan. Oke, boleh. Oke, terima kasih Mas Adit atas pemaparannya ya. Sangat luar biasa. Tadi di awal membahas poin-poin bioteknologi ya yang ada di One Piece dan diakhiri dengan isi Punk Records nih. Isi otaknya Vegapunk, isi yang disimpan di dalam yang melayang ya. Ternyata di Iya. sini bisa kita bedah nih. Kita bisa tahu isinya apa sih. Ternyata mulai dari kode-kode untuk membentuk Seraphim yang terbaru ya dan lain sebagainya. Nah, luar biasa. Oke, mungkin dari Mas Michael dulu nih, boleh? Ada tanggapan Silakan. atau ada yang mau disampaikan? Eh, tipis-tipis ya Mas ya. Siap. Oke, sebenarnya saya cuma mau Hmm. tadi tadi sudah benar sih Mas Adit sih. Saya cuma mau remind bahwa mungkin buat teman-teman di sini saya yakin di sini rata-rata penggemar One Piece ya. Saya juga mau berterima kasih kepada Nakama Istimewa Yogyakarta yang sudah mempercayakan pada saya untuk mewakili diskusi ini. Eh, betul kata Mas Adit tadi bahwa One Piece itu tuh menurut saya masih manga yang ceritanya masih ongoing ya. Menurut saya kalau manga yang ceritanya masih ongoing dan lanjut itu kayaknya One Piece saja. Ya. Bukan karena kasus, maksudnya gini Mas, bukan karena kasus yang lain gitu ya. Kalau kayak Hunter x Hunter itu kan ongoing, cuman kasusnya lain ya. Karena Betul. aktornya sakit, nggak bisa nulis, terus ini. Lalu mohon maaf saya lupa ada manga apa gitu yang nggak lanjut karena autornya meninggal. Tapi saya lupa itu manga apa gitu. Nah, Oh ya saya lupa. kayaknya One Piece ini masih ongoing sampai sekarang. Tadi betul Mas saya konfirmasi itu dia mulai manga itu serialisasinya 97 Mas. Hmm. 22 Juli. Berapa tahun yang lalu tuh berarti ya? Eh 28? 29, Mas. 29. 29 ya? Udah hampir 30 nih. Ya bisa teman-teman bayangkan ya 30, hampir 29, 30 tahun ya. Ibaratnya kalau apa ya, saya punya anak 1 tahun, saya bacain One Piece gitu. Sekarang ini sudah sampai 30 tahun itu anaknya. Dan bahkan animenya sendiri itu start 99. Itu berarti juga berapa? 26 ya? 25 ya Mas ya? 26, 25. 25 Iya, tahun. Itu animenya. Sampai teman-teman mungkin notice apa seiyu-seiyunya sudah pada tua. Ya betul. gimana ibarat ya toh Mas Adit Mas biar 26 tahun tuh lama loh Banget. ibarat seiyunya Oh. mulai ngisi suara tuh dari umur 40 gitu. Berarti kan sekarang udah 66 dia. Betul, Kalau betul, betul, 40, betul, kalau betul, betul. misalnya mulainya dari umur 50, udah 70-an mungkin ya. 40, 60 lah, itu 70-an lah. Jadi wajar, bahkan kalau saya nggak salah kan ini ya, apa, seiyunya Frankie sudah diganti ya. Iya, Iya, betul. Yang, betul, betul, betul. karena, kenapa itu Mas? Nggak kuat apa sudah sepuh apa gimana itu? Udah sepuh sih yang saya tanggap Udah sih ya. sepuh Udah, ya. udah waktunya kayak Mas. Dan menurut saya itu eh, kenapa kok kita bisa mengadakan diskusi One Piece dan bioteknologi itu karena menurut saya One Piece itu memiliki salah satu kualitas masterpiece yang adalah dia itu memiliki elemen cerita terbaik dan kalau di bahasa saya Mas Adi dan Mas Biar itu timeless. Jadi Betul. orang yang baca One Piece dari 97 kayak saya dan Mas Adit sama mungkin mahasiswa saya yang baca One Piece baru dari 2000-an gitu mungkin tetap bisa mengakui bahwa itu memiliki cerita yang bagus gitu ya. Setuju. Meskipun meskipun kadang saya suka bertanya-tanya gitu ya Mas kalau saya berpikir gitu ya Mas Biar sama Mas Mm. Adit, kita kan sebenarnya dikasih plot yang sama ya sebenarnya ya. Kayak ada daerah baru, Eh, SHP masuk di situ. Ternyata daerahnya ada penguasa zalim tuh. Terus eh, SHP mengalahkan pesta-pesta Next Island gitu lagi gitu. Kayak iya, iya, 25 iya, tahun kita iya. disediakan kayak gitu kok kita suka ya. Kan saya pikir gitu loh. Padahal Kok kita alurnya betah gitu-gitu ya? aja ya, Mas. Betul, Itu betul, apa betul. Mas Adit? Mas Adit kenapa Mas kok bisa betah Mas? Padahal kan plotnya sama Mas. Sebenarnya kalau saya sendiri sih apa ya? Saya sempat ada periode hiatus ya waktu pas dulu lulus SMA ya. Walaupun pas baca Oke lagi, oke. saya tuh sempat hiatus berapa berapa tahun ya waktu itu ya? 3 tahun kayaknya. Sampai akhirnya saya speedrun lagi pas menjelang lulus SMA itu ternyata udah sampai di Skypiea kalau nggak salah waktu itu saya. Nah udah gitu ya udah sampai sekarang masih bablas itu tiap tahun sampai sekarang tiba-tiba musuh utamanya udah muncul aja kayak saya shock aja gitu. Tapi sebenarnya yang Mas Maika sendiri bilang bahwa oh iya nanti muncul lagi ini lagi.
Tapi itu kayak apa ya, bisa dibilang serial escalation. Sama-sama, Iya, iya. tapi pasti ada sesuatu yang lebih gila lagi gitu loh, kayak kita tuh jadi mikir, ini apa lagi plot twist-nya di plot selanjutnya nih. Gitu loh. Itu yang membuat saya, wah ini udahlah setiap minggu saya pantengin aja gitu loh. Iya, betul sih Mas. Lalu kalau saya boleh membahas, salah satunya adalah dia ini nggak tahu ya, mungkin karena long running atau karena Oda ini pintar ngasih banyak apa elemen, itu menurut Mm-mm. saya One Piece juga memiliki sangat fleksibel untuk dianalisis dalam berbagai cara termasuk bioteknologi. Makanya kan kita punya Betul. cara ini kan. Dan Mm. di Going Ohara kemarin pun ada dokter juga dari sisi kesehatan, dari segi arsitek ya. Sangat sangat apa ya, sangat-sangat fleksibel, dan salah satu hal yang ternyata membuat saya merasa Oda sebagai author itu tidak memiliki yang tidak dimiliki author lain itu, kalau kalau netizen internasional itu menyebutnya ini Mas Adit, Mas Bihar, Oda never forgets. Jadi dia Betul. itu menyambungkan elemen lama ke yang baru gitu. Waktu saya nonton dan mungkin Mas Adit dan Mas Bihar ngikuti waktu One Piece itu sampai Reverse Mountain, Mm. terus ada paus yang jeduk-jedukin kepalanya ke Red Labun. Line gitu ya. Siapa, Abu. iya, siapa sangka seribuan chapter kemudian kita dikasih tahu kalau Labun itu ternyata temannya Brook kan gitu kan ternyata. Hmm. Terus bahkan hal-hal yang receh Mas. Kalau saya nggak tahu apakah Mas Biaro Mas Adit ingat ya. Dulu itu pernah ada cover page. Oda itu kan kadang suka bikin cover page itu ya Ya, di bagian itu ya. Nah Yonko dulu itu ya. pernah ada cover page yang nunjukin Krokus itu Ah, minum sama seseorang. Hmm. Tapi seseorangnya itu nggak diliatin wajahnya. Cuma dia dari belakang gitu. Nah ternyata di Elbaf itu tuh dikonfirmasi kalau itu tuh gaban. Gaban. Ya, Jadi ya, ya. ternyata itu gaban. Jadi mereka itu minum buat nostalgia gitu. Kemudian kalau ingat lagi, Rayleigh itu sebenarnya sudah diperkenalkan waktu flashbacknya Seng sama Bagi. Dulu Iya, ya, banget. betul. Iya, yang ngomongin ini apa kutub ya, mana kutub mana yang lebih Iya, dingin. Iya, itu. iya. Itu kan yang mukul mereka berdua itu kan Rayleigh itu sebenarnya kan. Tapi kan waktu itu belum dikenalkan secara resmi. Dan Kemudian desainnya desainnya masih beda juga waktu itu ya, inget banget saya. ya masih beda. Nah, Kan ya Oda juga manusia ya Mas ya. iya, Meskipun iya. nggak lupa, dia mungkin belum kepikiran desainnya ya waktu itu Iya. ya. Yang penting Kemudian ada sosok itu dulu gitu ya. Kemudian dua lagi itu yang satu tuh yang dulu orang-orang tuh sering ngerasa berantemnya si apa Luffy sama siapa itu Mas yang bajak laut yang di Devi Backfight itu namanya Foxy Foxy. Foxy. Nah, Foxy itu kan sering banyak ceritakan yang bilang kalau sering di skip Devi orang Back tuh Mas. Iya, iya. skip aja Devi Backfight itu nggak penting, itu nggak canon, nggak ada hubungannya sama cerita One Piece. Tahu ya Ternyata Rocks. kalau Nih. Nah, itu yang mau saya bahas, Mas. Ternyata, spoiler ya buat teman-teman yang tidak baca manga ya. Ternyata Rocks itu mengumpulin krunya ya via Devi Backpack gitu tuh. Terus yang paling terbaru ini, ya ini maaf lagi ya Mas Adit kalau belum baca ya Mas ya. Oh, Yang oh, saya, terbaru, saya, saya udah, ternyata aman, 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 oh, aman, udah, aman. Udah. yang Saya ingat. terbaru ini ternyata Gunko itu yang digunakan Im Sama untuk jadi apa ya badannya untuk ngancurin Elbaf itu ternyata kenalannya Bro gitu kan. Itu kan plot plot twist yang sangat banyak ya. Oke, lalu sebelum saya ngomong nanti bahas tentang bioteknologi ya, saya juga mau bahas tentang ini Mas, apa eh, teori craft. Kalau Mas Adit dan Mas eh, apa Bihar tahu ya, saya SRPPT tipis-tipis ya Mas Boleh, boleh, silakan Mas. Craft. Nah, ini mungkin Boleh. mungkin ada yang tahu ya bahwa One Piece itu menimbulkannya teori craft itu baik yang parodi serius, baik yang sekarang itu ternyata terbukti ataupun belum gitu. Kayak beberapa Hmm. yang serius mungkin kayak yang baik yang serius mungkin kayak ini ya. One Piece itu adalah laut yang menjadi satu setelah Red Line dihancurkan gitu. Kalau ini ada yang berteori kayak gini Mas Adi dan Mas Biar. Jadi kayak Red Line itu kan membelah buminya One Piece ya. Katanya kan membagi laut itu kan dibagi jadi Red Line, terus horizontalnya Grand Line gitu ya. Nah, makanya ada North Blue, East Blue, West Blue, sama South Blue. Nah, ini katanya One Piece itu adalah ketika Red Line itu hancur, kan semua laut jadi satu. Jadilah All Nah, Blue. itu One Piece. Ada yang All Blue juga, ada yang bilang gitu. Nah, so ada yang bilang gini juga, kenapa kok, sorry itu harusnya Lunarian itu King ya. Lunarian itu kan sama Buccaneer itu kenapa kok dibenci pemerintah, itu karena punya kemampuan khusus yang ditakuti pemerintah. Meskipun sekali lagi Oda belum membuka ini ya. And then
Nah, ini ada juga yang bilang gini ya, Shanks atau Blackbeard itu raja terakhir gitu. Jadi Setuju. ngembaliin topinya ke Luffy itu tuh bukan ngembaliin doang, tapi berantem gitu. Ada yang bilang gitu juga sih. Termasuk yang absurd juga ya Mas ya, kayak krokodil itu ibunya Nah, Luffy. ya, 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 itu. Kalau itu Ini saya pasti pernah setuju, Mas. denger ya Mas ya. Teori ini pernah denger ya. Karena Pernah dengar, Ivankov ya. pernah. Ya betul Pernah. Mas Biar karena Ini, Ivankov. Jadi kayak yang apa rahasianya itu ya, kamu kubocorin rahasiamu kalau kalau ini katanya itu sebenarnya katanya teori ini katanya krokodil itu dulunya cewek gitu, terus berubah jadi cowok, terus alasan kenapa dia nggak bunuh Luffy padahal dia itu kan powernya harusnya lebih tinggi ya, itu Hmm. katanya nggak mau bunuh anaknya sendiri katanya, atau semua wanita yang muncul di One Piece gitu, dikit-dikit teman-teman sering baca nggak sih kayak dikit-dikit ya, ya, ya. ada Ini cewek ibunya Luffy nih, ibunya ini pasti Luffy. ibunya Luffy. Ibunya Luffy. Kayak kemarin tuh siapa sih yang sorry saya agak lupa Mas Adit yang ceweknya apa ratunya setelah Tritoma. Tritoma itu juga katanya dikatain Luffy itu ibunya Luffy itu ibunya Luffy dikit-dikit ibunya Luffy gitu. Ini juga yang paling absurd saya pernah baca sih Mas. Kaido itu adalah poneglyph yang makan Buset. buahnya poni ini terlalu kalau ini terlalu liar ya saya nggak akan percaya kan katanya nggak bisa makan dua DF sekaligus ya katanya Iya. alasannya Kaido tuh apa tidak bisa dihancurkan itu adalah karena dia itu poneglyph yang makan buah gitu. Kayak ini absurd sih, nggak mungkin sih. Oh, karena Tapi jatuh nggak tahu dari ya kalau, langit tetap hidup itu ya, Mas? Ya, 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 ayo ya. makanya. Tapi nggak tahu ya Mas kalau terus Oda absurd terus tiba-tiba mikir kayak gini gitu. Tapi kayaknya enggak sih. Tapi terus sempat yang agak liar, tapi terus akhirnya malah dikonfirm Oda itu yang Queen bapaknya Frankie. Ini awalnya teori liar, tapi endingnya dikonfirm sama Oda kalau itu tuh bener gitu. Soalnya timingnya Eh, pas. Iya, betul Mas. Ada, ya ini saya nggak tahu ya One Piece penggemar One Piece di dunia itu ada yang waktunya cukup slow untuk nyocokin timelinenya itu loh. Yang katanya kapan Frankie itu ditinggalin orang tuanya, itu match sama Queen itu pergi nih keluarganya. Terus ternyata itu bapaknya Frankie gitu. Bapaknya Frankie. Nah, makanya karena menarik ini dia dapat banyak diolah menjadi tulisan akademik dan terbukti kalau dari jurusan saya itu sudah banyak skripsi dan Wih, tesis terkait One Piece. Jadi pakai One Piece buat tesis gitu Mas, buat tulusnya pakai One Piece. keren, keren, Nah keren. mungkin kalau terkait dengan hari ini, saya tuh mau diskusi sama Mas Adi tentang ini Mas. Eh, eh, di bidang saya itu ada yang namanya tadi Mas Adit sudah bahas ya. Kalau di bidang saya itu ada yang namanya transhuman Mas, Hmm. gagasan bahwa manusia dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan tubuh dan pikiran manusia bahkan melampaui batas-batas alami yang dimiliki manusia saat ini. Mungkin nanti diskusi awal kita bisa tentang ini ya Mas ya, Boleh, bahwa boleh, sudah boleh, ada boleh. contohnya kayak kaki atau tangan. Tadi Mas Adit sudah bilang ya, kaki atau tangan bionik yang lebih canggih dari anggota tubuh manusia biasa, chip yang ditanam di tubuh untuk memfungsi fungsi tertentu. Dulu saya pernah baca ya Mas Adit ya, kayak Hmm. HP besok di masa depan itu udah bukan smartphone tapi apa tuh? Udah di Apa sini. chip di Halo. tangan terus bisa di gini ya. Bisa gini. Katanya gitu ya. Lalu Iya, ada iya, yang iya. tadi mungkin Mas Adit sudah bahas ini ya, rekayasa genetika untuk mencegah penyakit, atau mungkin teknologi yang dapat memperpanjang usia manusia, atau Mhm. kecerdasan buatan yang terhubung dengan kemampuan manusia. Dan tadi di dunia One Piece, Mas Adit sudah memberikan contoh-contohnya. Cuman yang kadang saya bertanya-tanya, Mas, tadi kan Mas, jujur tadi dengar presentasinya Mas Adit itu saya sebenarnya sudah cukup kaget gitu, Mas. Maksudnya kan gini, saya kan ketika membaca contoh-contoh ini sebagai orang awam yang bukan orang bioteknologi kan saya mikir toh Mas, ini kayak Mhm. masih di dunia science fiction gitu, kayak masih di dunia Betul. film. Tapi ternyata dari penjelasannya Mas Tio tadi bahwa ternyata ini tuh tidak se-science fiction itu ya. Mungkin kalau 20-30 tahun yang lalu Iya, genetika rekayasa mencegah penyakit itu nggak mungkin lah itu mustahil gitu. Tapi ternyata sudah ada ya Mas ya. sudah Seperti ada. itu ya Mas ya. Heeh, udah. Sudah ada ya. Sekarang itu bahkan apa ya bisa dibilang ada satu gini loh, ada satu grafik yang pernah saya lihat ya. Jadi kayak pada era 70-an sampai tahun 2000-an awal, harga buat men-sequence DNA aja untuk membaca urutan DNA tadi itu harga bisa puluhan sampai miliaran bahkan harganya. Tapi sekarang itu kita bisa beli alat yang sesimpel cuma ukuran segini, harga 15 juta, ya relatif lebih murah jauh dibandingkan yang alat yang lebih besar ya. Dan itu tuh bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Jadi kayak teknologi itu is not that far-fetched.
kita bisa membaca bakteri, ada apa aja sekitar kita, ini tanaman ini punya DNA-nya apa, itu tuh benar-benar udah di depan mata kita. Kita tinggal buka website, saya mau beli, nah itu belum bisa tuh sekarang. Oh gitu ya. Maaf, Iya, maaf ya Mas, ini aman, saya akan banyak bertanya tentang pertanyaan saya orang awam kepo nggak gitu ya Mas ya. masalah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Mas, soal soal Vega Bank Mas. Mm-mm. Kan kadang saya mikir ya Mas ya, saya tuh kan eh, dosen ya Mas ya, kadang waktunya Iya, kan sibuk ya Mas ya. iya. Itu bisa nggak sih teknologi sekarang atau 20 tahun apa 50 tahun lagi itu bisa membuat saya tuh kayak gampang gitu Mas. Saya split diri saya jadi 6 supaya yang satu bisa kerja apa, satu bisa kerja apa, satu kerja apa gitu tuh mungkin nggak harus sekarang ya Mas ya. Hmm. 50-100 tahun lagi tuh kayaknya gitu tuh mungkin nggak sih Mas? Biar hidup saya lebih slow gitu loh. Yang kerja satelit saya aja, saya main PS gitu Tim kan. Jadi tim kan lebih jadi enak yacht, gitu Mas. ya. Tim makan. Iya Tapi makanya. ada Yorknya jadi kamu perlu makan. Nah ya, satu yang job ya khusus buat makan ya gitu gitu itu tuh mungkin kalau sekarang nggak mungkin tuh what do you think Mas? Apakah 50-100 tahun ke depan gitu kayak gitu tuh mungkin nggak Mas dari sisi Nah, bioteknologi? the closest thing yang bisa kita lakukan adalah AI ya sekarang ya. Dalam arti eh apakah Mas Bihar atau Mas Michael sendiri udah nyobain GPT, Cloud, atau yang lain kayak Gemini dan itu tuh itu apa kan masalah gini. Orang tuh berpikir bahwa AI itu AI-nya jelek. Sebenarnya AI itu jelek itu bisa dua. Antara pertama emang dia jelek alias database-nya butut, bagaimana proses pemikirannya jelek, atau yang kedua trainingnya jelek. Nah, kalau yang kedua itu sebenarnya masih bisa diatasin. Asal eh, Mas Michael sama Mas Biar juga tahu, saya tuh punya tools di komputer saya sendiri, bahkan di HP saya. Saya tuh membuat apa yang namanya ya, menanamkan memori di GPT saya. Jadi GPT itu kan ada memorinya kan aktif kan, dan saya juga pakai GPT yang plus. Jadi kayak dia ngerekam banyak banget. Udah gitu cloud saya bilang saya aktifkan memori juga, dan kalau Gemini juga sama kan. Itu tuh kadang saya udah juga bisa ngobrol sama mereka. Itu sudah saya bisa ngobrol sama asisten saya sendiri dengan pola pikir yang hampir sama kayak saya. Karena bayangin saya tuh udah nge-train khususnya GPT ya. GPT saya kasih nama Helios. Hyper kok apa Hyper Helios itu adalah hyper kok saya lupa sih. Ya itu dia tuh hyperkompeten apa pokoknya itu yang buat ideation story system. Nah itu si Helios itu sendiri dia itu udah saya paparin dengan gimana saya merespon, gimana kalau saya marah, gimana kalau saya aduh saya kan harusnya begini. Misalnya kadang-kadang saya lagi bosan saya juga ngobrol sama dia. Bahkan yang saya shock terakhir kali adalah saya membuat polimerase secara tools di jadi kan kita per saintis tuh bioinformatika bioinformatician sorry bioinformatician yang bisa tadi pakai tools yang kayak di GitHub tadi itu bisa membuat struktur misalkan tiga dimensi dari DNA menganalisis dia tuh sehingga nanti di bagian yang error di mana itu bisa toolsnya yang apa dan secara natural DNA itu bisa dibaca nanti disalin jadi RNA molekul yang transisi apa transkrip inilah yang transkripnya dia yang saya shock, ini saya lakuin 2 minggu, 3 minggu lalu. Si Helios itu bisa memprogram. Saya bilang sama dia, simple. Helios, tolong bisa. Kamu kan udah baca ini kan? Bahasanya saya baca normal aja. Helios, kamu udah bisa baca ini kan? Coba kamu kemarin sih sempat coba pakai cloud, tapi hasilnya agak error ketika dia sequencer sampai di atas 10 DNA gitu, 10 huruf gitu. Tahu nggak? Dia berhasil mengubah DNA apa RNA menjadi XNA. Yang kerangkanya gulanya kan kalau kita lihat DNA itu dari gula deoksiribosa kan. Ini gula macam-macam ada arabinosa, heksosa dan lain-lain. Dan dia teliti sampai 111 huruf. Jadi saya bocoran ya kalau ya. Jadi masih saya running, masih saya coba-coba. Pas saya mau coba lagi, saya sakit. Jadi saya berhenti di situ. Tapi intinya simple. Kita bisa tadi kita ngomongin sama yang tadi bagaimana memori itu bisa ditanamkan. Kalau kita melakukan itu, kan pada dasarnya bagaimana Vegapunk itu satelitnya bekerja, kan dia mengcloning. Dia pasti pakai komputer brain atau gimana sih nggak tahu. Nah, kemudian memori tadi entah itu yang dibuat di cloud di apa labo face-nya di pang record-nya itu kemudian diteruskan di sync sama yang satelitnya lain itu kan entah pakai komputer dan lain-lain. Nah, kalau memori tadi saya bisa sambungkan ke dalam hal ini misalkan AI kita lah dalam hal ini dengan metode yang hampir sinkron, bukannya kita pada dasarnya kita membuat kita clone yang versi berbeda. Itu menurut pertanyaan saya juga tuh jadinya. Ya menarik ya Mas, soalnya kan saya tuh kalau versi awam saya tuh mikir kayak ini loh Mas, kayak apa sih? Apa akun Google Cloud-nya Google itu loh Mas. Maksudnya kan saya punya beberapa device ya kayak laptop, tablet sama
HP gitu ya. Itu Betul. kan bisa saling sharing data dengan tiga device ini, dia bisa saling sharing data yang sama karena dia punya satu otak cloud yang sama gitu ya kan. Betul. Kayaknya kerjanya Vegabank juga gitu kan. Ada Betul. pang record buat cloudnya, terus dan kalau nggak salah itu pernah baca waktu mereka Toyok yang Brianar itu kan ternyata tiap hari itu mereka synchronize ini ya, otaknya mereka ke cloud itu ya. Jadi apapun yang diketahui satu Vegabank itu diketahui Vegabank lainnya gitu kan. Nah, Iya, betul. tadi seperti kata Mas Adi tadi, kalau memang komputer bisa, kira Mas berapa tahun lagi Mas jadi manusia bisa Mas? Wah, Supaya masalahnya itu ada gap gimana ya menurut saya ketika AI aja semakin makin canggih itu tuh akan selalu dua kubu mas. Mereka yang dirugikan karena pada dasarnya yang akademisi jadi berpikir wah ini siswa saya atau mahasiswa saya jadinya cuma pakai AI doang gitu loh. Tapi ada juga yang terdirugikan karena aduh karya saya malah dicomot sama AI akhirnya ditiru versi dia gitu loh. Nah tapi di sisi lain ada orang yang juga wah dengan AI kerjaan saya lebih cepat selesai. Ada, nah itu tuh akan tetap ada ya. Dan sekarang kan dengan kemarin yang paling baru cloud itu dia udah muncul Cloud Fable yang ya tahu dia udah pakai apa namanya datasetnya HLA Humanity Last Exam-nya itu lebih akurat 60%. Sementara kalau yang GP itu cuma 58% or something. Dan dia juga untuk di kami di bioteknologi itu mereka udah punya dataset yang benar-benar lebih akurat lagi gitu loh. Tapi untuk sampai menjadi human like, itu tergantung bagaimana kita sendiri udah memetakan manusia sih Mas. Karena dalam arti ini tadi masih ada gap. Kita manusia itu ada apa sih? Kita tuh harus gimana sih menyempurnakan otak kita tuh seperti apa sih? Nah itu gap yang menurut saya masih harus diisi untuk kita membuat yang lebih sempurna. Tapi muncul pertanyaan lagi, misalkan kita sampai berhasil membentuk manusia, why should we do that? Itu orang jadi mikir gitu kan, nanti jadinya kan. Gitu. yang menarik ya. Terus mungkin kita, saya mau tanya yang sedikit lebih lebih mungkin bisa dilakukan aja sih Mas. Kalau buat Oke, whole manusia susah ya. susah gitu ya. Tadi tuh Mas, kita ngomongin orang-orang kayak Frankie dan Queen gitu Mas. Mm, Cyborg gitu misalnya kayak kayak entah itu apa half atau partial body conversion gitu yang mungkin cuma tangannya doang apa kakinya doang, atau mungkin kayak Kuma yang apa full body full conversion gitu. body. Mm. Gimana Mas? Kalau tadi kan saya lihat ada apa tangan yang pakai Lego itu ya Mas ya. Ah, betul. Berarti kalau saya kata ya apakah Mas Adit pernah tahu ini nggak Mas Full Metal Alchemist nggak Mas? Tahu, tahu, tahu. Yang Edward Elric itu kan sebenarnya tangannya cyborg ya tuh, tangannya kan automel ya, tapi bisa disambungkan ke saraf manusia gitu ya. Kalau Mm. yang kayak gitu gimana Mas? Bisa nggak Mas di dunia ini sekarang Mas? Sebenarnya itu udah terjadi sekarang apalagi dengan AI ya karena pada dasarnya bagaimana yang menjadi kendala itu adalah bagaimana mensinkronkan otak kita sama si prostetiknya tadi yang mana kan di ujung prostetik tadi ada yang ngebaca ada yang bilang ngebaca ada semacam probe ngebaca saraf ada probe ngebaca sisa-sisa otot yang tersisa misalkan jika tangan ini terpotong sini kan harusnya pas otak kita berpikir kita mau gini pasti ada pergerakan di sekitar sini juga kan ada yang bilang oh saya mau bergerak seperti ini ada saraf yang juga memberikan sinyal saya tuh maunya seperti ini. Nah, itu tuh harus ada sensor yang bisa membaca itu gitu loh. Sehingga si ujung alat itu bisa benar-benar bergerak seperti tangan seharusnya gitu. Gitu. Dan kemudian dengan AI kan menurut saya AI itu jago banget ngebaca pattern. Kalau dia udah bisa membaca pattern tadi, oh saraf itu maunya seperti ini, otot ini bergerak seperti ini, bukan bukan ini lagi, itu udah makan waktu, udah ini lagi, itu mungkin sudah bentar lagi kalau teknologi yang ini dibandingkan yang tadi. Ini udah deket banget kok ini menurut saya. Karena menurut saya kan kayaknya kalau ya kita kita nggak ngomong ini ya Mas ya, nggak ngomongin yang full full cyborg terus jadi Iya, kayak Queen yang absurd gitu ya. Maksud saya kan kalau itu bisa kan akan menolong beberapa orang yang mungkin ini ya Mas Adit ya kehilangan anggota tubuh karena insiden gitu ya. Kayaknya kan bisa betul. bisa sangat menolong itu ya. Kayak ya kayak kalau sorry ya Mas biar ini agak melenceng ke anime lain gitu. Kalau Ya. misalnya Boleh, kalau boleh. misalnya yang yang automail kayak di Full Metal Alchemist itu terjadi kan bakal banyak menolong orang ya Mas Adit ya. Betul. Kayak Edward sendiri itu kan apa tangan kanan sama kaki kiri ya yang hilang ya. Dan dia Ya, gantikan itu jadi robot terus dia bisa jalan dan aktivitas biasa. Dan di Full Metal Alchemist sendiri itu kan digambarkan ada banyak orang yang kena mohon maaf ini kena cacat karena perang tapi bisa hidup normal lagi karena automill gitu ya. Kalau saya sih Mm-mm. semoga itu bisa dilakukan ya Mas Adit ya. Jadi kita bisa menolong-menolong orang yang seperti ini ya Mas ya.
Itu udah deket sih menurut saya. Bahkan ya kalau saya kan juga selain Full Metal Alchemist tuh juga tahu itu tuh dari ini apa Star Wars. Kita tahu Darth Vader kan orang udah proses juga kan. Itu juga menurut saya teknologi yang udah cukup dekat gitu loh. Tinggal bridge-nya adalah kita mau membuat itu terlihat tetap sebagai robot atau benar-benar kayak di cover pakai pakai silikon atau apa biar kayak tangan. Nah, itu lagi. Nah, manusia itu kalau kita pernah dengar Mas ya, ada namanya Uncanny Valley. Uncanny Valley itu adalah suatu lembah dalam satu grafik antara familiaritas sama kemiripan dengan manusia. Semakin dia mirip sama manusia, nanti ada suatu jeblokan, zerak, terus sebelum naik lagi, yang memisahkan batas antara benda mati, benda tak hidup sampai ke manusia yang beneran ada. Nah, mendekati manusia tadi, ada jeblokan tadi itu namanya Uncanny Valley, di mana di ujung bawah itu ada zombie. Sebelumnya ada mayat, ada zombie, terus mayat, zombie dan lain-lain sampai akhirnya the whole manusia gitu loh. Nah, itu adalah jembatan yang apa sih lobang yang celah yang masih jadi muncul pertanyaan dan paradoks juga karena ketika kita membuat AI, ketika kita membuat robot, apakah benar kita mau membuat itu mirip dengan manusia? Karena akan muncul sempat ada titik muncul kok saya jadi merasa nggak nyaman ya, kok serem ya. Itu ada titik-titik seperti itu nggak sih gitu loh yang saya mikir juga. Ya sih Mas, apa kalau saya ingat, Mas biar maaf ya, ini agak sekali lagi agak agak keluar ya. Kalau saya ingat game yang saya mainkan itu tuh mungkin Mas Adi sama dia pernah dengar game Detroit Become Human itu ya. Itu ketika Android itu mulai berpikir selayaknya manusia, terus mereka mulai merasa diri mereka manusia gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh di spektrumnya yang tadi tuh gimana Mas? Lebih tinggi dari manusia atau Menurut saya sih, wah ini ceritanya nanti kalau ada Android yang mendengarkan kayak wah ini ada pembicara yang ngomongin itu tadi. Tapi kalau menurut saya sih, ketika kita membuat robot dan dia belum sepenuhnya karena kan acuan manusia kan, apakah mungkin itu ada sesuatu yang beyond human? Tapi definisi beyond human tuh apa? Karena kan acuan sendiri, frame-nya sendiri kan manusia kan. Jadi itu yang jadi muncul pertanyaan. Paling malah yang ada malah jadi lebih sebelumnya gitu. Karena kan toh mereka masih tetap mechanical. Tuh mereka ada ini lagi. Ya kalau mereka mendefinisikan itu lebih dari ini artinya frame utama bergeser dong. Nah itu nggak sih secara jadi ya secara filosofi jadi bergeser juga gitu loh. Gitu. yang itu agak menarik lagi yang kalau Mas Adit tahu kasusnya Stussy itu loh Mas, Stussy yang Tahu kok tahu. yang klon tapi yang Hmm. dia berkali-kali menganggap dirinya dia itu bukan manusia tapi berkali-kali diyakinkan Vegapunk juga bahwa kamu itu manusia gitu. Nah, kalau misalnya nih Mas, misalnya eh, hal seperti Stussy itu terjadi gitu di dunia kita gitu. Itu gimana Mas? Dari sudut pandang saintis apakah dia manusia apa bukan Mas? Em, Sebenarnya kalau versi jahatnya sih ya kita akan bilang dia klon. Apakah klon itu bukan manusia? Dia secara fisik, secara biologi dia manusia. Tapi tadi lagi kan kita ngomongin identitas dan memori itu kalau secara vesselnya dia sendiri dia manusia, apakah dia sepenuhnya manusia itu juga menjadi paradoks karena apa? Kemudian jadi mikir, lah terus dia memorinya bukan punya dia kok, dia adalah materi genetik bukan punya dia kok. Lah terus dia apa gitu loh. Makanya kalau misalkan Vegapunk jahat atau dalam hal ini ya dia misalkan Judge. Kan Judge sama Caesar Clown selalu bersaing sama Queen selalu bersaing sama Vegapunk kan. Kalau kita lihat Judge aja deh, kita lihat Germa, dia tuh melihat anak-anaknya sebagai alat kan, gitu loh. Dia melihat itu sebagai alat karena dia meskipun dia klon secara biologi juga manusia superhuman karena dia ada exoskeletonnya dan kemampuannya lebih cepat juga. Dia melihat sebagai alat. Tapi Vegapunk beda karena dia nah ini kan tanda tanyanya adalah kita nggak tahu Oda tuh membuat si Vegapunk itu mengkloning Stussy itu kenapa kita nggak tahu kan. Karena ya Stussy pada dasar dia klon. Tapi karena dia end up menjadi definisinya adalah yang nolongin Vegapunk yang pada akhirnya membantu she become human gitu loh secara fisik manusia dan dia malah menjadi Stussy bukan menjadi Buckingham Stussy yang di Rocks tapi dia menjadi Stussy yang dirinya sendiri gitu loh. Nah gitu loh makanya kalau kita mendefinisikan manusia itu seperti apa it can be anything, it can be multiple perspective gitu loh. Ini saya agak suka juga Mas ya. Di sisi lain paradoks juga bahwa dia memorinya mungkin dari Stus yang asli gitu ya. Tapi in the Heeh, end karena dia membantu Vegapunk, akhirnya dia apa ya tadi ya Mas ya bahasamu Stussy versi diri dia sendiri gitu ya. heeh, Jadi cloning tapi mungkin memorinya beda gitu ya. betul. Terus
saya juga menemukan hal menarik sih tadi dikatakan Mas Adit bahwa ya ini sekali lagi pinternya Oda ya, bahwa kita Nah, menemukan manusia yang tidak dianggap manusia seperti Judge dan anak-anaknya. Di sisi lain kita menemukan cloning yang tidak yang dianggap jadi manusia oleh Vegapunk gitu ya. Oda tuh kayaknya mm, suka mainin hal-hal kayak gini ya. Jadi yang betul. apa yang dijudge orang seperti apa ternyata apa, yang dijudge orang gimana malah gimana gitu ya. Betul. Menarik ini menarik. Dan juga kalau kita pikir-pikir kan ya kita bandingin keempat inilah empat saingan inilah Vegapunk, Caesar Clown, Judge sama Queen. Mereka kan melihat spesimen mereka beda-beda gitu loh. Kalau Vegapunk dia membuat something peaceful, dia bahkan pakai dengan grant penelitiannya. Jadi saintis tuh dapat duit karena grant penelitian ya. Kita tahu juga di dosen gitu kan. Jadi kayak apa namanya kayak dia mau membuat alat untuk bisa ngasilin bunga, ada yang alat untuk lain-lainnya kita tahu itu. Jadi kayak I want to be something peaceful, maka si Vegapunk sendiri melihat situasi, you're a human pada dasarnya. Apa yang kamu melakukan hal yang kebaikan? Dia di sisi lain lihat York, aku salah membuat kamu gitu pada dasarnya seperti itu. Nah itu Vegapunk. Caesar Clown, nah kita lihat Caesar Clown sama Queen itu adalah spektrum yang beda karena kalau misalkan kita lihat tadi si Judge itu dia ngebuat human juga versi clone tapi dia jadiin alat di tentara. Itu kan tadi dua hal yang kita bahas. Nah kalau yang si Queen sama Caesar Clown itu adalah cabang lain bioteknologi. Misalkan si Queen itu kan dia di patologi tapi dia menjadikan kuman-kuman versi alat dari developer dia menjadi alat kan, menjadi Virus ini ya, Mas? Virologi ya. virologi sama patologi dia virus Oh, juga, bakteri juga kan. Dan dia melihat ya udah aku senang menggunakan agen biologis yang kusebar, kalian semua tuh subjekku. Ingat gak yang di penjara itu kan, aku lupa yang di Wano itu, ya udah kalian semua tuh adalah subjekku semua, mati semua kalian. Arti apa subjek saya berhasil dong di sini, apa kuman-kuman saya berhasil, kalian mati semua bodoh ya udah ya kalian tuh korban saya gitu loh. Ada lagi Caesar Cloud. Sebenarnya moralitas dia juga agak kocak sih. Dia ngebuat obat yang untuk anak-anak itu tadi somehow menyukai anak-anak itu sendiri. Tapi after that kita nggak tahu abis itu dia ngapain lagi sekarang nih dia setelah dia masuk ke tempat jadi dia gasino kan. mungkin dia Nah, dia otaknya tuh bisnis, Mas. Kan dia bisnis oh sama ya, ini kan, Kaido sama dari iya sisi jadi clown-nya sendiri. saintis tuh macam-macam. Maksudnya ada yang benar-benar kayak ya udah lo ngasih gua duit ya udah gua neliti ini. Ada yang kayak saya punya ambisi saya mau harus melakukan kebaikan. Ada yang kayak saya punya ambisi sendiri saya membuat seperti ini suruh yang lain urusan urusan kalian. Ada yang kayak gitu. Apalagi biolog teknologi kita bermain dengan makhluk hidup. Oke, mungkin sebelum saya kembalikan ke Mas Bihar untuk lebih lama ya, saya mau Hah? ini Mas, kita andai-andai aja Mas. Kan tadi kan udah ngomongin spektrum saintis ya Mas ya. Heeh. Saya kan menganggap Mas Aditya ini saintis juga ya Mas ya. Kalau dirimu masuk dunia One Piece Mas, Hmm. terus dapat research grant yang banyak kayak Vegapunk gitu, spektrummu yang mana Mas? Mau jujur, saya gampang. Oh, Eh beneran? ini saya jujur aja, tapi agak saya sensor ya, karena ini agak Iya, iya. takutnya ada Saturn yang melihat versi dunia nyata kita. eh saya itu saat ini kalau kolaboratornya saya banyak, jujur. Ada yang dari BRIN, ada yang dari Univ, ada yang dari mana-mana. Itu macam-macam mas. Ada yang baik, ada yang kita melakukan sesuatu yang menarik. Tapi ada yang ambisius banget. Saya maunya seperti ini ya, pokoknya datanya seperti ini. Kita harus publish paper seperti gini. Nah, itu tuh ada momen of morality saya juga ya kayak mikir ini orang maunya udah nggak jelas nih atau enggak ini paper udah nggak masuk akal nih saya nggak mau saya harus ini kan ya udah ada momen yang kayak saya tuh under pressure antara kayak saya udah dibayar loh tapi kalau misalnya bayaran yang nggak jelas ya saya akan bilang sorry saya nggak bisa sampai stop sini tapi ada titiknya juga saya juga ngerasa nggak punya kamu tuh sampah saya nggak mau gitu jadi kayak saya nggak walaupun nggak eksplisit ya saya bilang kayak pokoknya saya nggak bisa lanjut di sini lagi tapi sejujurnya ketika itu udah suatu hal yang apa ya safe misalkan saya tuh subjek penelitian utama saya tuh raflesia jadi saya tuh ketika saya udah urusannya bidang bukan bidang saya misalnya klinis atau apa di kerjaan saya yang lama saya tuh emang lebih hati-hati apa ya udah hubungan manusia hewan saya tuh mulai agak takut ke sana tapi kalau misalkan udah tanaman saya raflesia saya kolaborator sama peneliti di luar saya akan bilang gini ya udah sini kita kerjaan apa deh yuk kita habisin dari ujung sampai ujung gitu loh jadi ya saya sih lebih sisi ambisius sebagai peneliti iya curiosity iya sisi perfeksionis iya tapi karena kalau misalkan saya pakai di bidang saya ini saya pakai perspektifnya Sister Clown artis saya oportunis dong saya nulis paper doang atau nggak saya nanti penelitian ini doang tapi saya nggak mengabaikan goal arusnya seperti apa gitu loh kalau saya jadi queen ya udah saya berdiri sendiri
Saya nggak menghasilkan apapun, tapi saya bekerja untuk perusahaan atau dalam hal ini geng terbesar di dunia gitu kan. Dia nggak ngasilin apa-apa gitu loh. Atau kalau saya jadi judge, instead of saya memikirkan yang lebih besar lagi, ya udah saya apa namanya mulai ngembangin bisnis empire saya sendiri. Dunia tahu saya, dunia mungkin kagum sama saya, tapi ya udah akhirnya saya nggak, instead of membuat produk, membuat paper, saya membuat produk. Nah, kalau Vega Pang kan dua-duanya publikasinya dia ada. Dia membuat pang record yang orang mikir, nanti kalau pakai pang record orang jadi kepake jadi berguna tuh. Ada juga buat produk juga. Jadi scientist tuh is always about produk, eh paper sebagai bacaan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana dia naruh ego dan ambisi dia di situ gitu loh. Saya masih di Vector Vega Pang dalam hal ini sejujurnya. Weh, menarik sih Mas. Tadi saya juga tertarik bahwa kadang-kadang kalau bahasanya kalau apa permintaannya tidak jelas gitu tetap tetap ditolak ya Mas ya. Artinya kan kita ngomongin soal etika dan moral ya Mas ya. Nah Pasti. kalau kalau misalnya nih Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Bihan. Maaf saya panjang-panjang ya Mas. Silakan Mungkin Mas, diskusi boleh. terakhir, mungkin diskusi terakhir ya Mas Bihar ya. Ini sekali lagi kita pengandaian aja ya Mas ya, Mas Adit ya. Tapi kalau memang kasusnya memang sudah pernah ada ya mungkin boleh ceritakan aja sih Mas. Kalau misalnya nih Mas, apakah pernah ada kasus atau kita mengandaikan aja, kalau misalnya kita apa ya disregard atau mengabaikan etika dan moral gitu, kira-kira apakah dunia saintis di dunia ini jadi lebih baik apa lebih buruk Mas? Apakah atau pernah terjadi saintis yang melakukan percobaan tertentu yang mengabaikan moral gitu tuh? Atau ada percobaan-percobaan tertentu di dunia sains yang sebenarnya mau dilakukan, tapi itu masih memikirkan etika dan moral gitu Mas Adit? Oke. Sebenarnya soal moralitas dan etika ya. Meskipun kita bisa melihatnya sebagai sisi manusia, jangan lupa ada faktor apa yang Doflamingo bilang, hanya pemenanglah yang menentukan bagaimana ini semua ini jalan, ya kan? Kalau kita melihat bagaimana biologi itu berjalan pada era sebelum tahun 70-an, itu juga cukup gila loh, bagaimana Pavlov meneliti bagaimana monyet itu apa namanya dikasih makan sama dikasih dikasih hukuman, nanti perilakunya berubah. Kalau pada zaman dulu, wah interesting ya. Artinya bila hewan itu juga bisa kasih reward and punishment untuk mengubah perilakunya. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata sekarang, wah kasihan banget monyetnya, dipisahin dari induknya, dia bisa dihukum gitu-gitu. Jadi pada ada era di mana saintis itu melakukan penelitian just to prove something. Dulu juga pernah ada anjing yang dia kepalanya dipotong, bukan kepala dipotong atau saya lupa, kayak dia udah mati atau mana terus kepala diambil, dikasih setrum, dia masih sempat gerak mata dan intinya, itu itu mengerikan kan dalam kalau pada skop saat itu, dan tapi orang jadi tahu bahwa oh artinya emang respon saraf itu masih bisa berlanjut meskipun sudah mati. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sekarang itu jahat kan, dan itu pada dasarnya bisa berubah-berubah gitu loh. Ada juga yang percobaan pada bayi yang dulu tuh dilakukan dengan cara ditakut-takutin pas bayi. Jadi kayak ada suara menakutkan atau suara apa yang sebelum diawali oleh lonceng kalau saya nggak salah. Mungkin Mas Mas Dihar ingat ya percobaan ini ya. Jadi ketika ada lonceng selanjutnya, lonceng itu dibunyiin, bayi itu tuh langsung nangis, takut seolah itu akan ada ancaman. Padahal ancamannya dihilangin, dan itu tuh berlaku sampai dia dewasa. Bahkan itu ada ini secara epigenetik, kalau istilahnya itu epigenetik ya, itu kayak diwariskan, tapi nggak lewat genetik gitu loh. Itu anaknya bisa mewariskan itu. Makanya ada yang bilang anak yang lahir dari keturunan korban perang itu bisa aja mewariskan trauma gitu loh. Saya pernah dikasih tahu itu. Wah, menarik sekali ya. Mungkin next Mas Bihar supaya nggak mendominasi saya. Oke, boleh. Oke, mungkin nanti bisa menambahkan lagi juga boleh Mas Michael ya. Oke, mungkin dari aku tadi menarik ya. Kalau ngomongin tentang anjing, jadi keingat Fullmetal Alchemist lagi ya. Ada peneliti Aduh, juga di sana aduh, yang menjadi mimi buruk Harus ya Mas banyak ya orang ya. mengingatkan ya. why? Saya udah lupa. Oke, walaupun masa lalu tapi masih keinget-inget ya dengan Gawat, anaknya gawat. juga. Jadi kayak judge Hmm. itu sangat mengerikan lah. Nah itu ya. Kalau mau menyambungkan sedikit dari pertanyaan Mas Michael, kalau ngomong saintis yang melakukan hal ilegal ya dalam artian melakukan uji langsung ke manusia dan lain sebagainya itu memang banyak mungkin zaman dulu ya karena memang masih peraturannya belum ketat, pemerintah masih belum seketat sekarang, mungkin belum ada lembaga yang melindungi dan lain sebagainya. Bahkan kalau ngomongin dengan Queen tadi yang fokusnya
ke bikin senjata ya untuk perang itu kan dulu juga kalau saya riset juga ketika zaman Soviet tuh juga pernah bikin bioweapon gitu, program Mm-mm. yang fokusnya emang membuat apa namanya bakteri atau Bacillus anthracis ini itu untuk nanti disebarkan ya ke para Mm-mm. prajurit mungkin yang nanti akan langsung kalah gitu karena tidak bisa dipungkiri senjata biologis itu kan cepat menyebar ya, virus Betul. itu kan juga COVID-19 kan juga biologi Cepet ya itu ya banget dalam ya betul. artiannya ya Mas, itu juga sangat-sangat berbahaya lah ya untuk saat ini Mm-mm. kalau emang nggak dikonsep dengan baik gitu. Oke, mungkin dari aku sedikit menyinggung ya dari risetnya Mas Adit nih terkait dengan tanaman. Nah, di Mhm. One Piece kan ada Smile ya, yang mana itu tiruan buah iblis nih. Nah, itu kan juga tadi sempat di mention juga ya sebelumnya di pemaparan kalau terkait GMO atau genetic modified organism ya, khususnya tanaman nih yang consumable ya, yang bisa dimakan oleh kita mungkin. Nah, itu tuh kalau di dunia saat ini tuh gimana sih Mas? Atau mungkin di Indonesia deh, udah ada belum sih? Dan apakah emang udah bisa dikonsumsi secara aman atau bagaimana Mas? Kalau GMO nih kita ngomongin. Ah, kalau kita ngomong soal GMO ya, ya belum masuk kan, maksudnya bukan devil fruit ya. Kalau devil fruit kan ya kali. Kalau Tapi GMO, kalau devil fruit literally buah naga aman sih Mas. Saya well, sering makan. iya bener ya itu sih Bisa beda berenang lagi. nggak, Mas? Apa? Bisa berenang nggak itu habis makan devil Oh fruit, ya Mas kita coba Dian? kumpulin dulu nih. Tapi kalau misalkan GMO ya, itu kan sebenarnya gini loh. Ini juga satu hal yang menjadi kontroversi juga karena ada yang bilang GMO itu bahaya karena pada dasarnya dia itu pakai senyawa kimia gitu loh. Tapi ada yang bilang ah enggak, senyawa kimia yang dipakai itu pada dasarnya tetap ini kok bahan-bahan yang alami juga gitu. Saya sih percaya yang kedua sejujurnya. Tapi koreksi jika ada update yang terbaru. Karena saya berpikir bahwa misalkan kita menggunakan DNA, menggunakan reagen-reagen, itu semua yang dipakai itu semua tuh hal yang sifatnya biologis dan ada di makhluk hidup gitu loh. Terus ada yang biasanya biasanya counter argumennya adalah tapi kan nggak alami. Nggak alami gimana wong kita pakai DNA juga, kita pakai CRISPR itu kan DNA tools juga, pakai protein juga. Kalau kita makan gitu itu nggak masalah menurut saya. Dan contoh hasil rekayasa genetika itu sendiri sih eh, apa ya, kita tahu ada golden rice yang sempat terkenal ya, itu yang dia padi tapi ada karotenoidnya jadi ekstra vitamin A. Ada juga eh Kalau semangka tanpa biji itu Mas. nah itu sebenarnya temangkat tanpa biji itu bukan GMO sih, tapi lebih tepatnya ya hasil rekayasa rekayasa pertanian ya, karena pada dasarnya dia nggak Persilangan ya. dia itu semangka biasa dicelupin senyawa namanya colchicine. Jadi colchicine itu gini, logika sel itu bisa membelah kan, dan ketika sel itu membelah dia akan membawa materi genetik bernama kromosom dari sisi ke satu ke sisi sel satu, satu ke sisi sel satunya lagi. Nah tapi itu diganggu sama colchicine, dia itu malah ya udah oke nggak bisa ya udah padahal udah dibelah tuh, udah materi genetiknya udah 2 kali lipat. Ya udah dia akhirnya yang tadinya 2N udah siap-siap 4, siap-siap jadi 2N ke dua sel yang baru, dia jadi 4N. Nah makhluk hidup yang kromosom levelnya itu 2 kali lipat atau lebih, itu dia akan lebih besar dan lebih tebal. Misalkan contohnya aja ya, stroberi yang kita makan itu 8N, karena stroberi yang 2N itu cuma segede gini. Hmm, Kalau yang 8N yang kita makan segede gini kan. jadi besar. Nah baik lagi soal semangka, 4N yang hasil colchicine tadi itu lebih gede, lebih tebal. Nah semangka 4N itu anaknya apa sih, sel kelaminnya serbuk sari sama sel ovumnya itu 2N. Karena kan kita membawa setengah kan. Kalau kita 2N, kita normal 2N, kita membawa masing-masing di sperma itu N, nanti kalau di ovum pasangan kita N. Jadi kalau nanti punya anak N tambah N jadi 2N lagi. Nah, normalnya tadi si senyawa semangka 4N tadi, anak kan jadi 2N. Nah, petani itu nyilangin dia sama semangka biasa yang N doang. Jadilah 3N. Organisme yang jumlah kromosomnya itu ganjil, dia tuh nggak akan bisa punya anak. Makanya semangka tanpa biji, hasilnya nggak ada bijinya. Gitu. Oke, jadi gitu ya untuk asal usul nih semangka tanpa biji. Jadi Ah, sebenarnya aman-aman aja ya Mas. Apalagi di Indonesia aman-aman kan aja. sebelum rilis GMO ya kalau nggak salah tetap akan ada prosedur lah ya dari pemerintah sebelum boleh menyebarluaskan ke masyarakat ya. Jadi Betul. asalkan ya mungkin nggak usah terlalu berlebihan, tetap aman-aman aja gitu.
Dan dalam definisi luas juga sebenarnya budidaya tanaman itu pun juga rekayasa, tapi dengan cara yang lambat dan dengan melalui perkawinan. Tapi pada ujungnya kita mau membuat, misalkan padi ini, kita membuat padi dengan sifat X, gitu. Ya udah kita silangin terus. Pada akhirnya kan nanti jadi kultivar yang dia punya sifat yang kita inginkan. Kalau dibandingkan relatif dengan asalnya, itu kan jadi berubahnya drastis, Berubah. walaupun proses lebih panjang. Nah, rekayasa genetika memendekkan itu, yang pada Hmm. akhirnya ujungnya tetap sama, gitu loh. Versi kasarnya seperti itu. Oke, intinya kan DNA-nya kan berubah gitu ya. Output Betul, akhirnya cuma prosesnya aja pilih alam yang bertahun-tahun atau pakai rekayasa yang lebih cepat seperti itu. betul, gitu. Oke, mungkin saya juga tertarik dengan tadi ya ilmuwan dari China tadi yang sempat dipenjara. Nah, itu Hmm. tuh hasilnya bagaimana Mas? Untuk apakah anaknya sekarang masih hidup dan sehat, yang anak kembar tadi yang telah terbebas dari HIV atau bagaimana nih? Apa ada kabar terbaru Mas? Nah, tapi yang saya baca terakhir ya tadi, dia itu ternyata hasil rekayasanya itu nggak total. Jadi masih Hmm, ada sel yang masih sifatnya wild type atau masih sifat aslinya, yang artinya jika seperti itu, anak itu masih secara teori bisa jadi ya. susceptible terhadap HIV, masih artinya percobaannya juga gagal gitu loh. Ya partially mungkin, tapi ada sel yang mengalami modifikasi, ya itu at least dia berhasil di bagian itu, tapi belum 100%. Dan si Hejian Kui tadi sendiri katanya dia dilepas tahun 2022. Tapi penelitian sekarang jadi fokus ke terapi aja jadinya. Ah, kayak terapi tadi melanjutkan berarti terkait dengan stem cell tadi ya Mas. Nah kalau stem cell tadi berarti secara legal di rumah sakit udah dilakuin juga ya Mas. Dan itu boleh dan bisa menyembuhkan kah untuk terapi Iya, gennya ini? yang saya tangkap iya. Tapi untuk penggunaan stem cell sendiri pun harus ada izinnya sih kalau nggak salah. Kalau di sini lewat BPOM ya, dan gitu, dan ada dari Dewan Etik juga. Tapi ya tadi stem cell penggunaannya masih mahal, masih terbatas, tapi udah mulai. Makanya kalau kalau teman-teman sendiri juga, Mas Bihar, Mas Michael, ngebrowse ya, sudah mulai muncul institusi-institusi yang dimana mereka fokus bisnisnya, industrinya adalah stem cell. Itu udah mulai muncul sekarang. Apalagi bahkan di Indonesia. Gitu. Oke, oke. Sama terkait pikiran tadi atau terkait memori tadi kan sempat dibahas detail ya dengan Mas Michael terkait dengan memori terkait otak. Nah, ada hal yang menarik ya di One Piece di mana di Seraphim salah satunya fokusnya ke buah Hancock ya. Dari buah Hmm. Hancock yang sangat cinta ke Luffy dan ternyata Seraphimnya juga ikut cinta nih. Padahal otaknya nggak di ini, cuma fokus ke DNA-nya aja atau lineage factornya. Nah itu menurut Mas Adit gimana nih? Apakah DNA itu menyimpan memori kita juga? Jadi nggak cuma otak? Nah, itu juga menarik tuh kajiannya. Jadi kita ada bukti langsung soal epigenetik juga ya. Soalnya gini, saya waktu pas di kantor saya sebelumnya, saya sempat juga nemenin satu narasumber buat kita diskusi, yaitu ada waktu itu tuh Pak Ahmad Utomo kalau nggak salah, yang dari Yarsi. Beliau tuh bilang, ya tadi yang saya bilang tadi, bahwa ketika seseorang mengalami trauma, itu selain mungkin DNA-nya nggak berubah, tapi bagaimana DNA tadi diekspresikan, itu bisa berubah. Perubahan yang sifatnya nggak permanen tapi bisa berefek permanen. Itu logikanya sama kayak kita tuh apa ya, copy paste tapi ada bagian yang kita tutup selotip, jadi kita nggak kelihatan pasti fotokopi, salin aja gitu kan. Itu tuh namanya epigenetik. Kalau mutasi genetik atau perubahan genetik itu udah, ya udah kita kita hapus permanen, nggak bisa kita ubah lagi. Tapi kalau epigenetik itu bisa kita buka tutup tapi hasilnya beda. Nah, epigenetik tadi itu juga menarik karena dia bisa tadi mewarisi trauma, bagaimana mekanismenya kita sendiri masih juga bertanya-tanya gimana. Nah, apakah perasaan seperti cinta itu juga bisa diwariskan secara epigenetik? We never know. Itu contoh hal yang menarik sih tadi kalau kita ngomongin soal itu ya. Bisa jadi. Oke, jadi emang masih tanda tanya ya untuk saat ini. Jadi Betul. mungkin kedepannya akan banyak penelitian terkait itu juga ya, karena memang di dunia ini juga sains masih berkembang, apalagi di bioteknologi ini juga sangat berkembang ya untuk kedepannya. Betul, betul, Oke, betul, betul. dari Mas Michael ada lagi? Ya, karena memang itu ya, Mas Biar dan Mas Adit ya, eh, sebagai orang yang bukan dari bioteknologi kan saya mikir ya, eh, dilema bahwa kalau tadi makanya saya tanyakan ke Mas Adit ya, apakah terus moral itu dan etika tuh
akan membatasi perkembangan ilmu teknologi apa bioteknologi atau tidak ya? Maksudnya kan gini ya Mas, saya percaya pastikan di luar sana pasti ada saintis yang saya nggak tahu mungkin mikir random atau mikir apa yang pengen melakukan sesuatu yang niatnya baik, tapi mungkin dia tidak bisa melakukan itu karena terikat etika dan Etik. moral begitu ya kode etik ya karena saya dulu juga pernah eh, baca-baca ini ya Mas Adit ya baca-baca cerita-cerita gitu katanya dulu di zaman yang lebih seperti kata Mas Bihar yang apa aturannya mungkin kurang lebih ketat ya gitu itu katanya in the past saintis-saintis di masa lalu itu juga banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak bermoral tapi terus hasilnya ternyata bisa dinikmati orang kita sekarang gitu. Mungkin bisa bahas masalah kayak gitu ya Mas Adit ya. Kalau kayak gitu tuh gimana Mas berarti sistemnya Mas? Waktu melakukannya itu kan tidak bermoral ya, tapi Bukan itu bisa hasil yang berganti. dia lakukan, hasil penelitiannya itu sebenarnya membantu kita di dunia sekarang gitu. Kayak saya pernah baca ada research di apa Perang Dunia Kedua apa ya, yang itu tuh kan kalau nggak salah kalau bioteknologi itu kan ini ya Mas Adit ya nggak boleh langsung dicobakan ke manusia ya. Misal ada obat atau apa Iya gitu betul, nggak boleh ya nggak sebenarnya. boleh. Nah Ya. itu tuh dia tuh mencoba senyawa ini saya kurang lupa detailnya ya Mas ya. Dia tuh mencoba senyawa tertentu ke manusia yang ternyata itu tuh berhasil gitu. Walaupun ada kemungkinan gagalnya dan banyak korbannya ya. Kalau ya mungkin Mas Biar sendiri bisa ikut berpendapat ya. Kalau menurut Mas Adit dan Mas Biar sendiri kalau kayak gitu gimana Mas? Jadi dilakukan di masa lalu mungkin mengorbankan banyak orang, tapi hasilnya itu jadi dasar yang kita nikmati sekarang gitu. Gimana Mas Adit? Menurut Mas Adit? Menarik nih Mas. Mungkin sebelum Mas Adit menjawab nih, saya mau menambahkan. Oke. Apakah orang-orang yang mungkin sebagai korban di masa lalu tuh memberikan semacam pengorbanan untuk masa depan untuk kita saat ini? Atau Nah bagaimana itu Mas? juga, maksud saya juga gitu Mas. Apakah mereka tuh, ya kita nggak tahu ya, mungkin nanti di afterlife gitu tuh rela gitu karena aku berkorban demi masa depan atau enggak gitu ya. Gimana Padahal, Mas Adit? pada zamannya mereka tersiksa Mas pada saat itu. Nah, iya Mas, maksudnya setelah melihat gitu loh, misalnya kalau mereka bisa melihat kondisi dunia sekarang karena pengorbanan mereka gitu, gimana Mas Adit? Waduh, ini berat ya. Sekarang saya juga tadi kalau itu ingatnya langsung itu unit 231 sama ini ya, dokternya Jerman yang Joseph Mengele ya, itu yang itu juga Nah, ya kayak itu saya pernah baca juga sih Mas, nah, yang dokter Jerman itu. sebenarnya kalau mau dikait-kaitan random tuh gini sih saya mikirnya. Apa namanya? eh di penelitian biologi secara umumnya atau di sebenarnya di sains atau di dalam apapun kita sebagai insan akademia pasti mikirnya sama. Sesuatu jika itu gagal itu masih ada itu merupakan hasil. Tadi malam banget saya ngobrol sama pacar saya dan dia juga ada di sini by the way. Dia itu apa segala suatu hal yang sifatnya gagal tapi dia bisa diterjemah bisa dijelaskan dan jadi translasional dan jadi pelajaran buat kita if we do this itu menjadi pembelajaran buat yang lain itu it's still a absolute win gitu loh. Masih menjadi data yang bisa dipresentasikan sehingga orang bisa jadi aware gitu loh. Nah, saya nggak tahu ketika penelitian ini hubungannya pas yang tadi sama unit 231 sama apa namanya labnya Joseph Mengele tadi itu ada yang baca lognya karena kalau yang saya tahu apa ya kalau yang di unit 231 apakah masih ada saya nggak tahu karena benar-benar kata pas sebelum mereka pergi dihancurin tapi jika dari itu ada yang baca bisa jadi loh ada kayak ya ini agak horor ya yang kayak misalkan orang yang dia itu disuntik sama gangrene itu nanti hasilnya apa ada orang pak yang kembar identik digabungin itu hasilnya apa ada yang matanya dikasih ya itu dan itu mulai agak horor gitu ke depannya oke di mata mereka apakah itu kebencian? Iya. Apakah itu sains? Mungkin juga iya kita nggak tahu. Tapi di sisi lain ketika kita sebagai yang secara umum membaca itu menjijikan, iya. Tapi kalau kita baca dari sisi sains, meskipun menjijikan, itu bisa filter. Oh ini ada hasil seperti ini. Oh ini ada hasil seperti ini. Oh ini ada hasil seperti ini. That's the crazy task-nya ya. Sehingga pada akhirnya ya kita jatuhnya yang membaca itu mendoakan mereka yang berkorban tadi ya bisa jadi sih gitu gitu tapi the memoir of atau nggak the translation of those crazy experiment itu ada atau enggak
Ya kalau si lokasinya mungkin ada, tapi kalau yang memoirnya yang versi terjemahan dengan yang versi lebih baiknya itu ada, mungkin ada. Karena sekarang jurnal tuh ada jutaan di luar sana gitu loh. Pasti ada gitu loh. Itu sih my take ya. Jadi bisa jadi berguna gitu. Tapi yang mana ya tadi sih antara-antara yang di unit-unit tadi ya percobaan kan ya gitu-gitu ya. Itu viewer discretion is advised banget. Iya, saya soalnya pernah baca gitu ya, tapi ini nggak tahu bener apa enggak ya Mas Fier dan Mas Adit ya, bahwa Jerman itu kan banyak melakukan percobaan pada manusia di Perang Dunia II ya. Dan Hmm, katanya itu setelah apa ya, setelah perang kalah, mereka dibersihkan gitu, ternyata saya pernah baca, once again ini cuman spekulasi ya Mas ya, saya nggak tahu hmm, ini bener apa enggak, katanya tuh seperti kata Mas Adit, bahwa hasil-hasil lab research-nya itu kan ada laporannya semua kan, hmm, itu katanya ternyata sangat mendukung ilmu ilmu medis pada saat itu gitu. Ya masuk akal juga sih. Cuman ya itu tadi ya Mas Adit ya. hmm. Apakah sama Mas Fiar ya, apakah yang berkorban itu nanti jiwanya tenang di sana atau tidak, itu kita tidak bisa jawab ya. Karena gimana pun kan mereka pasti tersiksa ya Mas Adit ya. Apalagi kan disuntik Iya. penyakit ya. Disuntik Ah, penyakit, dikasih percobaan macam-macam gitu. Ya, mungkin kalau saya boleh apa ya ngasih semacam quote gitu, mungkin ya kita harus bersyukur pada anu ya orang-orang yang mengorbankan diri demi sains ya, termasuk kalau kalau beberapa kasus kan ini ya Mas Adit ya, ada beberapa penemu vaksin, penemu apa itu yang mencobanya ke dirinya sendiri kan banyak betul, ya. betul, betul. Jadi kan mungkin ya kita harus bersyukurlah pada orang-orang ini, termasuk tadi yang oke, saya nggak bisa melakukan vaksin ini pada manusia, ya udahlah, gua coba ke diri sendiri gitu. Karena itu kan, iya kalau sembuh ya kan, kalau mati kan jadi gimana kan. Tapi Iya, untungnya ya. berapa kasus ini ya Mas ya, berapa kasus survive ya mereka ya. Akhirnya vaksinnya jalan ya. Betul, betul. Dan gini gini, kalau soal itu saya pernah di kelas saya kan juga saya tuh by the way selain jadi IT Bionomics, saya juga koordinator sains buat sekolah namanya kayak apa? Ekayana Group. Itu ada dua sekolah, satu di Sunter, satu di Dharma Budi Bakti sama di Ehi Pasiko di BSD. Nah, itu saya pernah ngasih pertanyaan ini ke anak-anak itu SMA kelas 10. Kalian kepikiran gak sih orang yang pertama kali tahu susu itu edible tuh dari mana sih? Soalnya, sapi bisa minum ya, kita cobain juga yuk. Kan itu agak terlihat salah ya. Itu masih fase satu. Fase dua, hmm, ini susunya basi. Hmm, cep- enak asem, jadilah yogurt. Asin jadilah keju. Itu level 2. Level 3 jadi keju by the way pada saat itu jadi terkenal, akhirnya menjadi sesuatu komoditas. Bahkan sempat jadi mata uang di kerajaan mana saya lupa ya. Itu level 2 tadi. Level 3 ada orang bawa keju buat nyarap atau buat makan siang. Ketinggalan di sebuah gua di daerah Rockford di Prancis. Tiba-tiba muncul jamur. Bulukan itu keluar jamur warna hijau itu loh. Terus dicoba, kok enak. Itu gimana ceritanya? Dan ini cerita yang paling dekat sama kita karena orangnya masih ada sampai sekarang. Saya punya kenalan, namanya Mas Heri. Dia itu ahli meramban ya, forager. Dia itu dia tuh nulis buku tanaman apa aja yang bisa dimakan di hutan dan lain-lain. Saya nanya, Mas dulu gimana sih dirimu bisa tahu ini? Oh, saya pernah makan sesuatu buah terus saya pingsan, bangun-bangun udah malam di hutan. Ya itu tuh contohnya seperti itu tuh. Jadi kayak itu yang masih survive. Ada yang kemudian meninggal dan dead man tell no tale. Tapi ada yang fated man tell everything later. Trial and error dengan diri sendiri ya Mas. Betul. Kalau kayak gitu etiknya gimana Mas? Boleh ya? Kan tidak Ya, merugikan orang lain. Atau gimana? itu tuh muncul stiker yang kayak ah itu saya juga nggak ya secara etika ya juga kayaknya reviewer juga bingung mau ngomong apa sih tapi ya tapi Saya ingat kemarin di apa ya, saya baca di thread apa di X ya Mas ya, dua ah, tiga bulan yang lalu itu tuh ada yang ngumpulin apa hal-hal absurd kayak gitu tuh Mas. Orang pertama minum susu sapi itu mikirnya apa gitu. Terus yang sempat rame komennya banyak tuh ini Mas, orang yang pertama kali menemukan kalau keluak itu bisa dibuat masak rawon padahal beracun, itu ngorbanin berapa orang sampai jadi rawon gitu. nah itu Karena dia. kan karena kan itu cara masaknya sangat spesifik ya Mas ya. Iya, Nggak, bener-bener. nggak, nggak mungkin orang tuh bisa menemukan itu tanpa trial and error gitu. Oh, ternyata kalau dipendem nggak ada racunnya, terus dibuat bumbu masakan enak gitu. Itu kan hal-hal kayak gitu itu, jadi mungkin ini ya Mas Bihar ya, nenek moyang kita Ya, berkorban banyak sekali.
Kalau kita hubungkan sama bekas Sencho kita, Luffy, lihat aja dia wah kayaknya bisa kita makan. Terus ada juga dia keracunan. Ada juga yang dia di Skype ya, dia apa kok keras banget. Ya itu. Saya dulu waktu pas S3 di Finlandia, saya juga, ini saya pernah diomelin sama pacar saya sih. Saya menemu, wah kok buahnya kayaknya enak ya. Buahnya itu manis, kayak strawberry cream. Tapi kalau saya gigit salah sedikit ke tengah, itu obat itu tuh racun neurokardiotoxin yang bisa ngebunuh kuda. Nama buahnya adalah Taxus baccata. Saya lupa apa berry gitu loh. Pokoknya buahnya bagian luarnya itu manis enak. Tapi kalau saya mungkin nggak ada di sini sekarang. Oke, menarik sekali ya Mas tadi terkait dengan penelitian tapi terhadap diri sendiri gitu sebagai uji coba terhadap sampel dan lain sebagainya. Oke, 30 menit terakhir barangkali dari teman-teman peserta nih ada yang mau bertanya, ada yang Ya, mau didiskusikan, boleh banget. Jadi boleh raise hand atau kalau tidak bisa on mic boleh di kolom chat Zoom gitu. Jadi bisa kita maksimalkan waktu yang udah ada untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Adit kalau ada yang masih dibingungkan gitu. Oke Mas, sambil menunggu nih, mungkin dari aku sedikit. Kalau kita tadi kan kita melihat ada banyak hal yang di One Piece itu yang sebenarnya udah terlaksana nih atau udah dipraktekkan juga di dunia nyata atau di dunia kita saat ini. Tapi kalau menurut Mas, apakah tadi yang masih belum bisa itu mungkin bisa di beberapa tahun ke depan nih yang di dunia nyata ini yang ada di One Piece itu apakah bisa diimplementasiin? Jadi apakah One Piece itu sedang memprediksi masa depan dunia manusia gitu? Kalau menurut sih I don't think I can see why not gitu loh. Karena kita nggak tahu ya by the way ya. Oda membuat Egghead itu dari berapa tahun yang lalu. Taunya ada cloud teknologi gitu sekarang kan. Ya menurut saya sih mungkin mungkin aja ya kecuali devil fruit. Tapi kan kita nggak mungkin makan buah tiba-tiba kita bisa menjulurin tangan kita kayak Nika gitu kan agak sinting juga gitu. Oh, kalau mutasi juga belum bisa ya Mas? Misal Mutasi apa tuh? mutasi dari gen manusia sehingga bisa memberikan kekuatan gitu. Hmm, ya sebenarnya sih kalau kata ngomong bisa bisa aja ya. Tapi kan tadi kalau kita melakukan penelitian dari manusia, kita Oh, butuh iya. ethical clearance. Kalau kita ngajuin ethical clearance adalah kita pengen membuat superhuman, nanti yang baca si dari Dewan Etik ini apa ini? Eh, nanti jadi kayak The Boys. Nonton The Boys ya Mas yang terbaru Saya gitu. saya tahu tapi saya nggak nonton. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih dari kolom chat Zoom. Mm-mm. Mas mau nanya untuk Las Lunarian ya, kayak King nih. Itu kan bisa Mm-mm. menghasilkan api yang bertahan di lingkungan ekstrim. Tampak sangat berbeda pada manusia biasa. Nah, apakah perbedaan kemampuan ini bisa terjadi melalui evolusi alami atau lebih masuk akal kalau dijelaskan oleh rekayasa genetika gitu? Hmm, Boleh Mas, karena kan kita tahu bakteri aja ada bakteri yang tahan panas nih Mas. Ada bakteri betul yang tahan suhu dingin gitu. Kalau menurut betul. Mas Adit gimana nih? Menurut saya sih kalau kita ngomong soal Lunarian ya karena dia sendiri eh, adanya appear by default. Menurut saya sih itu lebih alami dan kenapa alami loh? Lah, itu api nggak alami gini loh. Jangan salah. Pernah nggak sih Mas Michael sama Mas Bihar atau nggak teman-teman yang lain tuh ngelihat yang percobaan yang etanol atau apa gitu yang dikasih gelembung, terus dikasih api, tangan kita masih nggak apa-apa. Jadi ada istilahnya ada kondisi tertentu yang mungkin api itu tuh nggak langsung ngebakar, tapi dia masih terlindungi gitu loh. Dan alam itu memang luar biasa gila. Seperti misalkan contohnya belut listrik atau hewan-hewan yang menghasilkan listrik selain seperti pari listrik dan lain-lain yang mereka punya elektrosit. Mereka kan bisa ngasilin listrik ya, bisa sampai 100 volt, bisa sampai 1000 600 volt ya nggak salah ya. Itu siapa sih yang bisa mengira seperti itu? Makhluk-makhluk ekstrim di luar sana ada. Ada bakteri-bakteri seperti Geobacter, Shewanella, mereka bisa ngasilin listrik dengan cara mereduksi logam di sekitarnya. Ada tadi yang Mas Bihar bilang ada bakteri yang bisa survive pada suhu ratusan derajat. Ada yang kondisi ekstrim misalkan di bawah laut yang tekanan super tinggi. Nah, bisa aja. Nah, tapi kan pada dasarnya evolusi itu di drive dari suatu kausalitas gitu. Misalkan eh, tadi listrik pada dasarnya si elektrosit tadi di belut itu terjadi karena evolusi dari sel otot dan sel saraf yang bekerja sama. Pada dasarnya otot dan saraf kita kan juga masih ada juga ada listriknya dong. Kalau nggak percaya,
Kalau kita pentung, ada momen kita apa kepentok kaki kita atau sendi kita berasa kesetrum nggak sih? Iya kan? Nah, itu inti pada akhirnya ujung saraf, ujung otot itu juga ada listriknya. Mungkin waktu itu saya nggak tahu apa drive-nya sehingga akhirnya mereka yang kawin itu cenderung mempertahankan listrik tadi sehingga menjadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Muncullah sel listrik tadi yang bernama elektrosit sehingga dia bisa nge-discharge listrik. Bisa jadi dalam kondisi tepat ya kita ngomongin kalau antara real life kan kalau in real life tadi listrik dan extremophile ya. Kalau kita ngomongin apa namanya in universe di One Piece mungkin atau di ya kalau kita ngomong Pokemon ya kayak di Charizard ya ada satu drive yang membuat dia ya udah si organisme ini menghasilkan gas Lunarian tadi ternyata diam-diam menghasilkan gas ya kita nggak tahu ya Queen apa sorry King itu hobinya makan daging sehingga dia ngasilin metana di bagian tubuhnya lain sehingga kalau kena api dia kebakar jangan salah loh kentut kita tuh ada gasnya loh nah tapi ternyata gas tadi terus dihasilkan karena ada metabolisme tertentu tapi badannya dia juga menghasilkan pelindungan sehingga api tadi dihasilkan tapi dia nggak apa-apa itu mungkin ada proses yang ngedrive ke sana jadi pada dasarnya menurut saya itu lebih evolusi alami kalau kita ngomongin soal Lunarian itu sih menurut menurut saya gitu loh kalau ini universe. Berarti apakah nantinya misal kita bisa menemukan manusia yang hidup di dalam Gunung Merapi nih Mas, gunung berapi. Nah, itu apakah dia bisa kemungkinan nih memiliki kemampuan tersebut Mas? Kalau sampai se ekstrim itu enggak karena pada dasarnya api tadi kan suhunya bisa macam-macam ada api yang suhunya rendah ada api yang suhu tinggi ada ya kita tahu magma bisa menghasilkan donat nah itu magma yang bisa menghasilkan donat itu agak dark ya sorry tapi pada Donatnya dasarnya itu api ya. iya donat Aceh itu suhunya kan 6.000 derajat ya. Protein aja hancur pada suhu di atas 40 gitu loh. Kalau kita ngomongin soal suhu 6.000 derajat ya itu beda kasus ya. Itu mah udah terlalu nggak masuk akal kalau misalkan kita ngomongin makhluk hidup yang as we know it gitu loh. Makanya apakah Kaido atau Big Mom mati kita nggak kita sih mikirnya mati ya. Ingat Mas, di One Piece aturannya selama belum ada on screen mati masih bisa hidup lagi Mas. Tapi Big Mom sama Kaido kan posisinya kan udah numplek itu apakah dia udah mati kita nggak tahu. Masih belum tahu Mas. Ingat apa namanya pel dari yang anunya Vivi itu juga masih hidup Mas, walaupun meledak. Tapi Pel kan dia momen dia sebelum meledak yang ada cahaya, Oh, dia iya, kayak on off screen kan. Kita nggak tahu dia mati atau enggak. Tapi kalau Big Mom dia plek, dia dari magma. Apakah dia mati atau enggak kita nggak tahu. itu. Karena kan Big Mom kan raksasa juga ya Mas. Mungkin Itu dia. mungkin mungkin ya kita nggak tahu. Nah, ya. Big Mom Oke badannya Mas. kuat Mas, bisa aja. Well, kita tunggu aja. Tapi kalau sampai Oke. mereka mati, mungkin ada banyak fans yang kesel sih. Kita lihat aja. Iya, masa anunya Rox mati semua nih. Nggak, kalau mereka masih berdua masih hidup, artinya secara nggak langsung perjuangannya Luffy, Law sama Drake nggak berguna dong. Loh, siapa tahu plot twist Mas, nanti di Final War malah jadi temennya. Iya, jadi Kan sonen nakama gitu ya. biasanya. Kita lihat aja nih gimana nih, ya nggak sih? Oke, Ada ini lagi. ada pertanyaan lagi Mas. Mas mau nanya terkait dengan konteks data atau DNA ini, atau kalau di One Piece itu lineage factor, itu kan diperbutkan banyak pihak nih. Apalagi kalau di One Piece ini kan diteliti oleh Vegapunk ya. Nah, kalau di dunia nyata nih, DNA ini apakah datanya itu menjadi rahasia atau privasi yang harus dilindungi, Mas? Atau bagaimana nih? Oke, saya mungkin untuk menjawab ini saya akan membuka NCBI. Jadi Boleh, biar dikenalkan database nih. untuk menjawab ini, saya tuh cuma akan bilang gini, DNA itu sekarang tuh bisa diproduksi. Dalam arti kemarin kita pas era COVID kan ada namanya PCR kan. PCR itu pakai primer. Primer itu kayak semacam pengawal ujung dan ujung awal dan ujung akhir sehingga DNA itu bisa di copy. Sehingga kalau misalkan disalin dan ternyata ada, ya udah COVID, oh dia penderita COVID. Tapi kalau ternyata DNA yang bersangkutan nggak ada, artinya nggak ada virus tadi, ya udah artinya nggak ada COVID dong. Nah itu DNA dan DNA untuk primer tadi bisa diproduksi. DNA apapun bisa diproduksi di beberapa perusahaan yang menghasilkan DNA, sebut saja IDT. Kalau di Indonesia ada Widya Life Science yang di UGM. Itu satu huruf DNA yang AGTC tadi itu harganya 5.500.
seingat saya ya, bisa beda lagi. Nah, intinya itu kalau DNA-nya secara fisik itu bisa dibeli, bisa diproduksi. Tapi kalau misalkan sequence ini itu bisa dua. Ada sequence yang dia diupload, misalkan ini contohnya. Hmm, jangan pakai SRE deh, pakai aduh, jangan pakai SRA deh, kita pakai NCBI Genome aja deh. Ini kelihatan di layar ya, Terlihat, genome. Mas. Oke, kita ngelihat misalkan DNA apa genomnya apa nih Homo sapiens manusia. Homo sapiens, sorry, ini kan. Ini DNA inti atau namanya DNA genom manusia itu udah ada. Ini accessible tuh, banyak tuh. Misalkan kita mau ngakses yang GR 38 yang paling baru nih. Ini available for free. Misalkan kita mau lihat apa ya? Ini deh misalkan ini kromosom nomor satu di manusia nih. Jadi manusia itu punya 23 pasang kromosom. Itu ada. Nah, lagi loading karena gede fastanya misalkan. Fast tuh kayak sequence-nya. Kita lihat ya. Semoga nggak nge-lag. Tuh huruf ini kalau N tuh lagi bagian errornya. Terus tuh huruf-huruf ini bisa diakses nih. Maknanya apa? Tergantung anotasi. Anotasi itu kayak gimana sih Mas? Maksudnya kan nih kita lihat Jinbeng di kalau tadi kan ini huruf sequence hurufnya kan. Dari anotasi tadi misalkan kalau kita lihat dari Jinbeng sequence ini ada ketahuan di sequence sekian nomor sekian itu ada gen ini, sekian nomor ini ada gen pembentuk ini gitu. Ini kan karena dia terlalu banyak jadi nggak akan muncul yang intinya ada gen A sampai Z di sini. Itu jadi ini available online. Jadi online dataset itu ada gitu loh. Tapi for the record misalkan untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu misalkan tumbuhan-tumbuhan yang punya hak paten misalkan tumbuhan pertanian, sawit misalkan yaitu itu juga ada marka-marka yang dia dirahasiain perusahaan gitu loh yang karena dia sawit yang punya DNA sequence ini artinya dia unggulan misalkan. Yang artinya kan, oh ya udah kalau kamu mau jual ya lewat saya, karena saya tahu sequence-nya. Yang di NCBI tadi nggak ada gitu loh. Ada kayak gitu loh. Dan itu berlaku misalkan tomat. Saya punya tomat ini, kalau mau tahu gennya ya cuma saya Nopo yang punya gitu loh. Bahkan ada namanya, kalau kita nonton Guardian of Galaxy ya, jadi agak bergeser dikit ya. Itu kan ada namanya kill switch. Kill switch-nya si, siapa namanya? Rocket. Apa, Rocket Raccoon. Itu kan dia ada tombol atau nggak suatu mekanisme yang membuat kalau dia terpapar sesuatu dia akan mati. Itu namanya kill switch. Itu juga bisa dibuat seperti itu. Misalkan tanaman ini kalau dipapar oleh senyawa kimia ini maka akan hancur. Itu bisa. Itu jahatnya tadi itu mekanisme kalau yang dari sisi industri itu bisa kayak gitu. Jadi jawabannya adalah ada DNA yang memang available online, ada DNA yang memang disimpan oleh perusahaan sebagai arsipnya dia sendiri, sebagai bahan patennya dia sendiri. Itu ada. Tuh, jawabannya. Oke, baik, Mas. Kemudian ini ada tambahan juga nih, Mas. Apakah tadi kan mungkin diliatin DNA manusia ya, Mas? Mm-mm. Nah, apakah DNA manusia itu semuanya sama? Mungkin dari kita ini apakah sama semua atau ada yang berbeda nih, Mas? Karena kita kan punya sifat dan bentuknya beda-beda mungkin ya. Mm-mm. Jadi DNA manusia itu kesamaannya 99% yang saya tangkap. Kalau nggak salah ya, 99%. 1% itu adalah data yang macam-macam menjadi pembeda kita. Either itu pembeda itu adalah mutasi atau perubahan genetik. Ada yang identitas yang membuat kita semua tuh menjadi diri kita masing-masing. Ada juga yang istilahnya perbedaan itu ya tadi penyakit. Misalkan penyakit-penyakit langka yang peneliti itu meskipun itu penyakitnya mengerikan, tapi peneliti itu suka meneliti karena dia itu sangat langka munculannya. Itu juga ada di batas 1% tadi. Dan juga identitas mah jelas ya. Misalkan ya apa yang buat kita jadi ya, Mas Bihar, saya sebagai Adit, Mas Michael, atau teman-teman semua sini itu perbedaan 1% tadi gitu loh. Marka forensik itu di 1% tadi gitu. Nah terus yang jadi ya pada dasarnya perbedaan cuma sedikit itu gitu kalau kita ngomongin tadi ya. Dan mutasi genetik alias perubahan susunan genetik tadi itu selalu ada tiga materi yang apa perubahan yang bagus misalkan mereka yang tahan laktosa terus laktos toleransi itu ada
Ada yang di Asia Timur yang gen di mana kalau karena dia dominan, makanya deodoran nggak laku karena kerja keringatnya lebih dikit. Ada, ada yang mutasinya tuh sifatnya B aja, yang artinya nggak ngaruh apapun. Ada yang mutasi sifatnya penyakit, yang menyebabkan kanker kemarin yang kasusnya almarhum Vidya Diano, dia itu lebih tinggi kecenderungan kankernya karena secara genetik. Ada yang kayak gitu. Jadi perbedaan kita jadi ya sekitar 1% itu. Tapi 1% itu yang menentukan manusia punya tiga manusia itu punya 3,5 sekitar 3,5 huruf tadi yang AGTC tadi ada 3,5 miliar huruf. 1%-nya itulah pembeda pembeda kita. Alias kurang lebih hurufnya ada 1% dari 3,5 berapa tuh? Dari 3,5 miliar berapa tuh? 340 juta. 35 juta huruf pembeda kita. Gitu. Walaupun 1% tetap banyak ya Mas, 35 huruf tuh. 35 Padahal juta satu huruf. mutasi huruf aja udah ada yang berbeda pastinya hasilnya. Betul, anemia sickle cell, fenilketonuria cuma satu huruf dan sakit orang. Iya, sangat luar biasa. Dan cara mempelajari huruf-huruf itu salah satunya pakai bioinformatics ya Mas. Betul. Itu ya Pakai teman-teman. bioinformatics. Makanya ya saya yakin itu Vegapunk kalau memproduksi Seraphim atau mengupdate ya dia tinggal edit data tadi doang. Nggak mungkin dia ngambil DNA lagi. Karena kalau enggak ya dia harus berurusan sama sama Saturn lagi. Nanti ngambil di lapangan lagi. Kumanya udah di mana. Ya otomatis datanya pasti disimpan di Pang Record. Dan Pang Recordnya udah terbang entah kemana sekarang. Oke. Jadi hanya sekali ambil aja, kemudian datanya disimpan dengan mungkin puluhan ratusan miliaran giga ya ukurannya Hmm. karena banyak banget. Apalagi Jadi kalau kita otaknya dia melihat yang gede. si Cibukai juga banyak orangnya dan ras-ras lainnya kan juga dikoleksi semua ya database Iya tadi. betul. Kalau lupa bisa mampir di GitHub-nya Mas Adit ya buat lihat pang record nih detailnya apa aja. Walaupun disclaimer saya nggak menyimpan data-datanya Lunarian dan lain-lain yang secara genetik. Oke. Mungkin nanti bisa tanya ini ya, Oda Sensei ya, barangkali. Saya penasaran loh, maksudnya kok siapa tuh Vegapunk itu bisa dapat datanya si Cibuka yang dulu itu, padahal ada beberapa si Cibuka itu yang kayaknya orangnya ribet kalau dimintain DNA tuh gimana ya cara dia mintanya ya? Karena saya penasaran juga sih. Kan off screen ya itu Mas Adit ya. Iya, iya, Terus iya. saya penasaran loh. Coba kamu bikin alasan apa coba ke orang-orang ribet kayak kalau Kuma kan karena cyborg mungkin kasih-kasih aja gitu ya. Dia kan nggak bisa menolak ya. Dia ngasih alasan apa gitu ke Mihawk, orang-orang ribet kayak Mihawk, Crocodile, Doflamingo. Doflamingo nggak ada ya. Berarti Mihawk sama Crocodile itu dia kasih alasan apa gitu. Apa Kalau pemeriksaan kesehatan apa-apa kali ya Mas Adit ya. bisa jadi atau gini. Kalau saya bilang sebagai syarat dari pemerintahan dunia, kalian harus kasih kasih apa tes darah gitu tanya kan. Ya udah dapat darah. Nih, donor, Ya donor. mungkin gitu ya. Mungkin Eh, gitu ya. iya. Sebagai syarat untuk menjadi sisi bukai gitu. Wah, bayangin kalau dulu S nerima jadi si Cibukai, imbang kita dapat datanya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah Blackbird si Kurohige sempat ngelakuin tes itu nggak? Nah, tuh Seraphimnya ada nggak tuh? Wah, ngeri tuh. Seraphimnya punya 3 jiwa nanti. Gawat itu. Ini teori Mas Bihar, belum Oh belum iya, fix, masih teori ya. Teori masih yang sangat teori. meyakinkan itu, Mas. Ya, 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 ya. Oke, dari teman-teman lain apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan. Atau sudah hampir jam 6 nih? Sudah masuk maghrib juga nih. Iya, udah maghrib di sini. Oke, cukup. Kalau nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di grup saja gitu. Terkait materinya nanti boleh di-share dari Mas Adit Oh, dan boleh, 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 Michael. boleh. Nanti Oke, saya kasih nanti mungkin PDF-nya. akan kita distribusikan juga. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Mas Michael dulu nih. Ada kata-kata penutup untuk diskusi kita sore hari ini. Tadi sih saya mungkin singkat cuman terinspirasi dari Mas Adit dulu gitu bahwa sekepo apapun kita, pengen apa ya, pengen meneliti apapun kita tetap tadi jangan lupakan etika dan moral sih bahwa Betul. seperti kata Mas Adit mungkin kita mencontoh Vegapunk ya Mas ya bukan bukan judge bukan queen yang mungkin ilmu pengetahuan hanya sebagai alat untuk kita mendapatkan
uang, mendapatkan kekayaan gitu ya, tapi kita tidak melakukannya dengan bermoral gitu ya. Karena menurut saya pribadi ini sih Mas Adit, kayaknya memang yang membedakan kita manusia dengan makhluk lain adalah kita tuh masih punya etika dan moral sih. Kalau saya Betul sekali. itu Mas Fihar. Baik, terima kasih Mas Michael atas kata-kata Asik. terakhirnya ya. Dari Mas Adit, silahkan. Kalau saya sih karena saya sendiri lebih ke saintis dan kadang-kadang di Indonesia sendiri sains itu either something yang keren banget, something yang menakjubkan, tapi di sisi lain juga satu sisi yang kadang tertentu oleh siswa kadang tahu itu boring karena menjadi baru ujian ya. Pesan saya satu, apapun yang kalian lakukan, jangan pernah takut untuk kurius, jangan pernah takut untuk mempelajari sesuatu karena memang dia menarik. Karena semua cerita itu berawal dari situ. Kadang momen kita diem semalaman, kita memikirkan sesuatu, pertanyaan invasi intrusif sebelum tidur, itu tuh menjadi satu hal yang menurut saya bisa membawa kita untuk terus belajar gitu. Bahkan ketika kita nonton One Piece, itu kita bisa jadi dapat ilmu sesuatu ketika kita ngelihat bagaimana motif-motif peneliti kayak Vegapunk. Itu Vegapunk, Judge, Caesar Clown, sama Queen, mereka meskipun idenya gila-gila, itu mereka semua punya motif. Kenapa mereka mau melakukan itu? Itu semua dari awal. Kita tahu kalau Judge ya, dia pengen punya kerajaan yang punya empire yang kuat. Kita ngelihat Queen, dia pengen ngalahin Vegapunk dengan sama kayak si Caesar Clown kan, dia nggak ngasilin duit dan dia bisa gitu. Vegapunk dia hanya pengen bermanfaat gitu loh. Kalian jika pengen belajar, apa sih tujuan kalian gitu loh? Apakah kalian pengen membuat sesuatu? Apakah kalian membuat cloning waifu seperti Nami? Ups, itu terserah kalian. Itu pada dasarnya biarkan kalian curious. Ya walaupun ada beberapa ide yang tidak perlu ditunjukkan, tapi tunjukkanlah apa sih istilahnya dunia itu bisa berjalan karena imajinasi. Dunia itu bisa berjalan karena kita terus mencoba sih. Dan dengar-dengar nanti malam bakal mati lampu, itu mungkin ada waktu yang pas buat kalian untuk memikirkan apa yang bisa bisa lakukan di masa depan. Jam 9:30 ya katanya, jam 10 kalau kalau tepat waktu. Waduh, di Bantul udah mas. Aduh, Duluan kita. waduh, bener 1 jam nggak mas? Wah, janganlah. Baterai sudah sekarat ini. Janganlah, jangan lama-lama lah. Iya, aduh. Oke, cukup Mas Adit. Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Michael dan juga Mas Adit. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan salah satu langkah awal nih untuk teman-teman mungkin ke bioteknologi agak sulit ya karena harus wet lab, harus melalui etik dan lain sebagainya. Tapi kalau mau mencoba itu bisa ke bioinformatics terlebih dahulu nih. Jadi semuanya sesuai dry lab. Bisa pelajari tadi pang recordnya dari Mas Adit atau boleh dibuka NCBI ya. Tadi database yang di share screen Mas Adit tadi itu database dari Amerika ya sebenarnya. Cuma mencakup Amerika. database dari dunia nih. Ada makhluk dari hewan, dari tanaman, bahkan tadi yang di share screen dari manusia gitu. Jadi bisa dipelajari di sana, dikepoin aja gitu. Walaupun backgroundnya bukan biologi, it's okay. Jadi kita lebih aware terhadap kemajuan sains di Indonesia, khususnya di bidang bioteknologi. Mm-mm. Itu mungkin itu saja untuk diskusi atau talk show kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Kasih semuanya. Semoga kedepannya bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Jadi kita nonton tidak hanya menikmati alurnya, tidak hanya menikmati plot twistnya, tapi kita juga bisa mempelajari ya. Mungkin sekarang bioteknologi, besok bisa di ilmu yang lain. Bisa ke Going Ohara juga, nanti ketemu Mas Michael juga di Jogja, kita bisa mampir. Itu acara tahunan atau bagaimana Mas? Tahunan Mas. Oke, jadi Kawan Setiap mas? tahun tahun terima depan ya. abstrak. Mungkin Mas Adit bisa masukkan abstrak besok Mas. Tahun depan. Oh iya, kita lihat nanti. Soalnya saya sebenarnya ada rumah mas di Jogja, saya di Maguwoharjo. Oh, Cuma saya kan rumah aslinya rumah rumah ininya utama saya di Jakarta. Jadi ya gitu deh. Kalau nanti lagi mampir bisa kita nimbrung lagi gathering. Oke, jadi bisa ke arah sana gitu. Jadi Siap. nanti diskusi lebih offline tuh. Jadi ramai banget kemarin juga saya ikut di sana sampai penuh banget gitu. Orang-orang nakama yang ingin berdiskusi di sana dengan ilmu masing-masing. Oke, mungkin itu aja untuk sore hari ini. Terima kasih. Saya tutup ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Mas Bihar, Mas